FPD yang pertama, Dewan Pendidikan Kota Makassar mencoba membahas tema sinkronisasi penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Ini tema kita. Apa yang perlu disinkronkan? Banyak hal yang seharusnya kita harus pahami dan harus sinkron, harus sinergi antara satu lembaga. Makanya kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral. Di Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pelajaran yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak. Dan berikutnya dikatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah, serta pemerintah wajib membiayai. Artinya sejalan dengan program strategi pemerintah Kota Makassar dalam program revolusi pendidikan, semua anak harus sekolah. Ini intinya Bapak dan Ibu sekalian. Hadir di sini yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Prof. Dr. Basriwelo, sebentar akan menyampaikan semacam kata kunci cannot speak. Lalu kemudian ada narasumber kita Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Muhyiddin SE, Haji Muhyiddin SE ME. Kemudian hadir juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Seharusnya yang kita undang adalah termasuk Kemenak dan beberapa madrasah, agar benar-benar ibu dari madrasah, agar benar-benar kita bisa sinergi, sinkronisasi antar lembaga-lembaga yang ada dalam yang mengelola bidang pendidikan. Apa yang perlu disinkronkan Bapak dan Ibu sekalian? Di setiap penerimaan siswa baru, saya berikan gambaran lebih awal agar kita fokus untuk membahas nantinya. Sebagai gambaran bahwa di setiap penerimaan peserta didik baru, banyak masalah-masalah yang muncul, yang harus dilaksanakan, yang harus dibicarakan, disepakati secara lintas sektor. Berdasarkan pemercayaan yang muncul ini, bahkan analisis dari P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, di beberapa kota besar termasuk Kota Makassar, satu diantaranya adalah kota peserta didik yang membeludak. Lulusan yang demikian banyak, sementara daya tampung terbatas. Ini satu. Optimalisasi pendidikan swasta perlu dengan membenahi dirinya untuk sekolah swasta. Berikutnya migrasi kartu keluarga. Ini persoalan. Kartu keluarga di setiap awal tahun pelajaran baru itu beralih, kartu keluarga pindah ke sekolah dekat dari sekolah favorit. Ini persoalan. Yang berikutnya adalah di sisi lain, setelah itu ada yang membeludak, ternyata ada sekolah yang kekurangan siswa. Ini juga persoalan yang perlu kita sinkronisasikan. Ada yang kekurangan siswa bahkan dalam satu kompleks siswanya membeludak di satu sekolah, sementara sekolah lainnya yang dalam kompleks itu tidak ada siswanya atau kurang. Lalu kemudian ada praktek jual beli kursi, ada pungutan liar di sini, bahkan ada calon titipan dari orang-orang tertentu. Rasa tidak ada lagi yang tidak sekolah, mungkin ada satu dua, tapi yang ATS ini, yang imigran ini dari luar daerah masuk, berpindah-pindah tempat setelah digusur, ditertibkan, pindah lagi ke tempat lain dan anaknya tidak sekolah. Ini juga harus dicari masalahnya. Di jenjang SMA, SMK sudah membuka pendaftaran. Ini saya dapatkan informasi. Sementara ijazah di SMP belum dikeluarkan. Ini juga persoalan. Pengumuman juga belum. Sementara di MTS, di SMA sudah menerima, bahkan mungkin sudah selesai kok Ibu ya. SMK
SMK terakhir hari ini. Sementara pengumuman saja di Makassar ini belum ada. Ini kita harus sinkronkan sehingga ada Kadis Pendidikan Provinsi kita hadirkan di sini. Ini barangkali Bapak dan Ibu sebagai gambaran umum apa yang perlu kita sinkronkan, apa yang kita perlu sinergikan dalam FGD hari ini. Mudah-mudahan kita ada sepakat nantinya seperti apa solusi yang kita harus lakukan, dan ini akan menjadi catatan Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk menjadi rekomendasi. Ini masukan dari Bapak dan Ibu yang kita harapkan untuk menjadi masukan di Dewan Pendidikan Kota Makassar agar kelak menjadi rekomendasi yang kita sampaikan ke Wali Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ini gambaran awalnya, dan selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Basri Welo MA selaku mewakili Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk menyampaikan arahan atau sekaligus membuka kegiatan kita ini. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi, yang saya hormati Bapak Kadis Makassar, Bapak Ibu undangan serta para komisioner yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, berhubung karena Bapak Ketua masih, maka saya diminta teman-teman untuk mewakili beliau untuk membuka acara FGD kita pada hari ini yang berfokus pada sinkronisasi penerimaan siswa baru tahun 2004 ini. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau di Kota Makassar tahun lalu boleh dikata tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada demo dan apa sebagainya, protes-protes dan sebagainya. Karena kita tahu Dinas Pendidikan betul-betul bertindak dengan tegas. Ya. Ada masalah, langsung ajukan ke Pak Kadis. Pak Kadis pasti akan selesaikan. Jadi tidak ada lagi orang yang mengeluh-mengeluh bahwa dia diterima padahal dekat rumahnya di sekolah itu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang merasa ditempatkan di tempat yang jauh dari rumahnya. Memang dalam proses itu ada, tapi setelah menghadap, melaporkan kepada Dinas Pendidikan, alhamdulillah semua bisa diselesaikan. Dan pada pertemuan kita yang lalu itu, alhamdulillah tidak ada lagi masalah-masalah pada pertemuan akhir ya. Nah, ini memang kalau masalah sinkronisasi itu, karena kita ada 3 komponen sebenarnya. Kalau pendidikan di Kota Makassar ini ada SMK atau SMA yang di bawah kontrol provinsi, Dinas Pendidikan. Kemudian ada Depak yang di luar dari sistem penerimaan siswa baru kita di Kota Makassar untuk SD dengan SMP, karena mereka punya aturan tersendiri. Nah, namun demikian perlu kita ketahui bahwa data tentang penerimaan siswa baru ini perlu kita satukan datanya, informasinya, sehingga tadi apa yang dikatakan Pak Mahmud itu mengenai APK dan APM itu bisa jelas, bisa real.
Karena selama ini susah real karena ada yang tidak terdeteksi. Ada yang kita tidak tahu kemana, terutama yang ke madrasah itu sebenarnya. Kita tidak tahu berapa sampai ke sana itu. Tidak ada datanya. Nah, sehingga kadang-kadang masih ada orang mengatakan masih banyak yang tidak tertampung. Padahal tidak tertampungnya itu di negeri, di SD dan SMP negeri. Padahal bukan hanya negeri saja, swasta lebih banyak daripada negeri. Dan itu peranannya juga tidak kalah dari negeri. Nah, sehingga perlu memang kita sinkronkan data-data semua itu sehingga data yang masuk ke dinas pendidikan itu bisa betul-betul real. Nah, begitu juga dengan tamatan-tamatan SMP yang lanjut ke SMA. Ya. Karena ini masuk di wilayah Kota Makassar, ya tentu kita perlu data yang lengkap itu sehingga kita juga bisa tahu, bisa mendeteksi betul sebenarnya apakah semua alumni SMP di Kota Makassar ini baik negeri maupun swasta tertampung di SMP, SMA atau SMK atau di madrasah, sehingga ada indikator-indikator yang real yang kita bisa lihat bagaimana sebenarnya performance dari pendidikan Kota Makassar ini dari aspek penerimaan siswa baru, sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan wah banyak yang tidak tertampung, ada yang menganggur. Padahal kalau kita tanya di mana, tidak ada juga. Mereka cuma mengatakan ada. Saya kalau di daerah saya di Artako itu kalau ada anak-anak di situ tidak sekolah, saya datangi orang tuanya. Pernah di situ saya lihat itu ada anak selalu di masjid terus. Jadi saya panggil, tidak sekolah. Tidak. Kenapa kau tidak sekolah? Orang tua aku tidak ada. Jadi kau tinggal dengan siapa di sini? Dengan om. Di mana rumahmu? Beritahu saya nomornya, rumahnya blok ya. Saya datangi dengan pengurus masjid di sana. Ternyata anak ini, orang ini dari Tenggara. Dari Tenggara. Orang tuanya sudah meninggal. Jadi dia tinggal dengan dia. Dan lucunya omnya ini tidak mau kasih sekolah dia. Banyak orang yang mau ambil, tapi dia tidak mau berikan. Akhirnya saya bilang begini, saya bilang Pak, kalau Bapak, kalau anak ini tidak sekolah dan Bapak tidak mau menyerahkan untuk sekolah, saya lapor itu, Bapak bisa dipenjara karena ini. Ini sudah melanggar, Bapak sudah melanggar ini. Seharusnya Bapak sebagai keluarga terdekat mencarikan jalan ini. Dan ada yang siap menampung. Tidak usah bayar. Bapak bisa mengontrol saja, kalau mau ketemu silakan datang ke sekolah ini. Akhirnya setelah beberapa kali kami menerima ini dia mau. Memang tadi dia tidak mau sekali karena banyak pertimbangannya macam-macam. Sudah tidak usah khawatir Pak, kalau sudah masuk di pesantren itu tidak ada lagi persoalan. Bapak tidak ada urus lagi apa-apa. Nah, sehingga dengan adanya sinkronisasi yang kita lakukan itu berbagai data, maka kita akan melihat dengan nyata betul bagaimana sebenarnya performance ya atau kinerja dari pendidikan yang ada di Kota Makassar ini, mulai dari tingkat SD kalau perlu tingkat taman kanak-kanak sampai ke tingkat SMA. Sehingga kalau kita melihat apa masih ada yang tidak tertampung atau tidak, itu bisa kita lihat dengan jelas dengan angka-angka itu.
Karena dari angka berapa dari alumni SD ke SMP, dari SMP ke SMA, sehingga memang kita perlu adakan sinkronisasi. Mungkin nanti dalam diskusi ini tentu banyak yang akan memberikan masukan dan tentu kita harapkan bahwa hal-hal yang informasi yang kita peroleh pada hari ini kita akan jadikan rekomendasi atau masukan baik kepada dinas pendidikan maupun kepada pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan, sehingga masyarakat bisa mengerti nanti lebih jelas bagaimana sebenarnya keadaan pendidikan di Kota Makassar ini dari tahun ke tahun. Seperti saya katakan tadi bahwa alhamdulillah pada tahun yang lalu, kalau khusus untuk penerimaan siswa baru SD dan SMP, alhamdulillah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada lagi protes, tidak ada lagi yang menggiring orang-orang ke sana kemari untuk dipaksakan masuk di sekolah-sekolah tertentu. Alhamdulillah. Nah, kita juga sangat berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar, terutama Pak Kadis yang betul-betul selalu siap untuk mengawasi penempatan siswa yang memang kalau tidak tertampung pada satu tempat bisa ditempatkan pada sekolah yang lain. Yang penting sebenarnya kadang-kadang orang tua itu tidak memaksakan kehendak harus sekolah di sini. Nah, itu yang susah itu. Jadi saya kalau keluarga datang beritahu bisa di sekolah ini, saya bilang kenapa kan di sekolah itu? Nah, sama di sekolah semua. Jadi tidak ada yang mau datang karena saya tidak mau urusan begitu-begitu. Tidak usah, itu kan sudah diatur oleh negara. Dimanapun itu tergantung dari anaknya. Sampai saya katakan, kita tahu saya ini tamatan SD di Morwangi, di kolong rumah. Saya bisa sekolah di Amerika, saya bisa sekolah di Inggris. Ini tamatan SD di kolong rumah saja, tidak ada. Bangku saya itu hanya papan dengan bambu saya diduduki gitu. Sekarang ini sekolah sudah luar biasa semua dibanding dengan waktu saya dulu sekolah. Apanya dikhawatirkan? Kadang-kadang persepsi orang tua itu terlalu ini sebenarnya terlalu merendahkan sekolah karena dilihat dari pengumuman dan sebagainya. Dia tidak lihat sebenarnya proses-prosesnya. Saya katakan yang penting sebenarnya sekolah itu atau prosesnya yang kita lihat. Apa betul-betul anak-anak belajar dari apa yang dialami setiap itu. Nah, sehingga mudah-mudahan sekali lagi bahwa kita harapkan pada hari ini betul-betul kita bisa mendapat informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk pengembangan pendidikan kita ke depan, baik dari segi penerimaan siswa maupun dari segi pengelolaan data dan sebagainya. Saya kira demikian dari saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, saya nyatakan FGD pada hari ini kita buka dengan resmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dicari tempat Bu ya nih. Terima kasih Pak Prof Haji Basriello MA telah memberikan semacam apa ya penjelasan awal juga bagaimana kita bisa menerima masukan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi rekomendasi dan lain-lainnya. Saya tidak simpulkan secara keseluruhan, tentu kita sudah menyimpulkan berdasarkan versi kita masing-masing. Selanjutnya untuk waktunya agar dimanfaatkan secara maksimal, langsung saja para narasumber saya dahulukan. Setelah itu kita diskusi. Inti pertemuan kita FGD kita ini adalah diskusi untuk agar ada masukan yang ke Dewan Pendidikan untuk akan kami buatkan rekomendasi ke pemerintah kota. Itu intinya Bapak dan Ibu. Sehingga mungkin kami batasi waktu agak singkat lah. Saya tidak tentukan kalau Pak Kadis, karena Pak Kadis itu banyak persoalan yang mungkin dia akan sampaikan terkait apa yang saya sampaikan tadi.
Kita dahulu ke Pak, maaf dari ada provinsi. saran dulu sebelum barangkali beberapa materi, karena ini waktu kita sangat terbatas. Mungkin mainnya waktu itu jangan buang-buang, kita butuh diskusi banyak. Ya, PPDB itu bukan teori, Pak. Ya. Kita mau bagaimana kenyataan itu di lapangan itu betul-betul bisa teratasi. Boleh. Ya, kasih tidak. Terima kasih Pak Andi Syahrir Badarudin. Itulah kita hadir semua di sini dari semua, ada di Depak, ada MKK SSD, SMP, SMA, SMK, lalu ada dari madrasah dan ada narasumber kita. Tadi saya sudah sampaikan kita batasi waktunya. Kita akan berakhir Pak ya. Ini masih 2 jam 15 menit kita akan berdiskusi. Jadi mungkin dibatasi, disingkat penyampaiannya, dan saya serahkan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar atau yang mewakili dan seluruh pengurus Dewan Pendidikan. Yang saya hormati Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang dalam hal ini mewakili dari bidang SMK. Yang saya hormati para kepala sekolah dari SMP perwakilan NKKS, SMP swasta, dari Madrasah Ibtidaiyah, Pak, selamat datang Pak seluruh kepala MTS, MTS 1, MTS model Kota Makassar. Pertama saya ingin menyampaikan, karena kita singkat, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertama kami akan mengapresiasi, tentu kami Dinas Pendidikan atas nama pemerintah Kota Makassar mengapresiasi kerja langkah yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan untuk melihat dan mengamati persoalan-persoalan pendidikan khususnya dalam penerimaan siswa baru. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah memang bukan kegiatan awal pertama, tetapi tiap tahun kita lakukan tentu hal yang berbeda. Dan memang saya selaku Kadis Pendidikan selalu meminta kepada Dewan Pendidikan untuk bagaimana kita duduk bersama, karena ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu tadi Pak Mahmud sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah hak warga negara, dan itu memang berarti dalam hal ini mau tidak mau pemerintah harus berkewajiban untuk memberikan ruang anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, tentu kami selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar, pemerintah kota punya visi, program, prioritas dalam hal ini revolusi pendidikan semua harus sekolah. Itu sejalan dengan amanat undang-undang. Oleh karena itu, yang perlu kita barangkali kita sinkronkan, karena persoalannya sebenarnya kalau Makassar, insya Allah kami walaupun jenisnya belum kami tanda tangan, tetapi pada prinsipnya tahapan sudah, persiapan itu sudah siap. Karena apa yang kami lakukan tentu tidak lepas dari tahun lalu. Jadi hanya mengevaluasi terhadap pelaksanaan tahun lalu, dan tentunya teman-teman juga yang mewakili swasta. Itu kan aplikasi LIN PPDB itu tetap hal yang sama, bahwa swasta itu adalah menjadi pilihan. Cuma hal yang berbeda nanti akan tampilkan. Jadi hari ini belum bisa saya, kan nanti kita pakai zonasi. Jadi saya akan kembangkan zonasi wilayah itu. Kami di Kota Makassar, kami bukan zonasi kecamatan. Dan nanti kita juga tahun lalu kita mencoba, ya terserah masyarakat mau bebas memilih di mana. Tapi tetap kami zonasi dalam wilayah. Setiap kecamatan itu, setiap kecamatan lokasi-lokasi sekolah swasta di mana berada. Tapi yang paling penting adalah untuk Kota Makassar, memang di kementerian itu yang perlu kita lakukan adalah, jadi untuk menjawab persoalan-persoalan bahwa untuk menjamin bahwa anak yang tidak putus sekolah atau anak yang yang tidak sekolah
itu memang harus kita memberikan ada perencanaan. Jadi kami di Kota Makassar bukan nanti pada saat mendadak, jadi memang persiapan banyak kami lakukan terhadap koordinasi dengan PKS atau kerjasama yang kami lakukan Pusdatin atau pihak kementerian. Dan baru-baru ini juga kami baru-baru juga untuk apa yang kami lakukan langkah-langkah ke depan untuk pendidikan Kota Makassar, tentu dalam hal perencanaan berbasis data itu yang paling penting. Jadi saya mesti dilakukan dengan Pusdatin. Data-data yang ada tentu kami ingin sampaikan, kita lanjutkan supaya kalau Makassar insya Allah kalau untuk pendidikan menentu dibawa. Kalau bicara tentang di mana sih porsi kewenangan pemerintah kota, kami tidak pernah mengatakan bahwa MTS itu kewenangannya depak kemenang, ya. Tetapi dalam hal ini, hal-hal yang seperti ini yang kami koordinasikan. Makanya antara Kementerian Agama kami dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, tentu kita melihat data yang ada warga Kota Makassar yang usia itu kita melihat. Makanya saya bisa buktikan tahun lalu untuk di bawah kewenangan, ya cari kewenangan SD. Pada saat kami penerimaan PDW dengan kuota yang kami siapkan setiap sekolah, itu masih ada 3.000 lebih yang belum terisi. Berarti itu menandakan bahwa kami ada MI kan ratusan juga di Kota Makassar. Maka MI itu tidak ada yang tidak ada siswanya, itu ada warga Makassar. Ini yang kami sinkronkan untuk menjawab itu tidak ada. Demikian juga SMP. SMP itu ada sekolah swasta. Ada MTS. MTS bukan dikenal negerinya 2, tapi yang selalu saya sampaikan ada 50 lebih sekolah swasta ditambah dengan pondok-pondok pesantren. Itu kami punya datanya. Dan itu adalah warga, dan inilah yang menjawab semua bahwa kita duduk bersama. Yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa untuk di Kota Makassar, kami di Kota Makassar tentu ada target visi misi Bapak Wali Kota adalah 18 pendidikan. Maka di Kota Makassar tidak ada klaster. Itulah yang kami menjawab bahwa di Makassar itu tidak klaster. Sekolah bahwa ini ada sekolah yang favorit, ada yang unggul. Karena harus kita jawab seperti itu. Tapi menjawabnya adalah kami harus buktikan dengan bahwa semua sekolah di Makassar, baik di Pulau maupun di pesisir, jadi saya tidak bicara status negeri atau swasta, tapi semua adalah kualitas yang sama. Itu. Jadi tidak ada, alhamdulillah itu yang menjawab. Jadi tidak ada lagi yang memilih-milih, ya kan seperti itu. Nah yang perlu kita lakukan dan saya perlu sampaikan, bahkan kemarin di kementerian waktu kami persentase itu langkah yang diapresiasi untuk saya laporkan bahwa kami akan sinkronisasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Selatan. Jadi data SMP yang lulus itu kami sudah kerja data itu Pak. Data yang lulus kita akan pastikan anak ini ada yang tidak lanjut. Itu harus kita duduk bersama. SMP yang tamat mau masuk SMA kita pastikan. Nah, di sisi lain, pada prinsipnya Kementerian Pendidikan itu tidak, sebenarnya ada SPM, memang betul ada SPM. Pada saat kami prosentase kemarin, itu saya sampaikan juga di kementerian bahwa untuk dalam kondisi sarana prasarana baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Makassar, ya, kami punya sarana prasarana pendidikan atau sekolah satuan pendidikan. Itu ada sekolah-sekolah tertentu kami keluar dengan SPM. Ya, kami keluar. Artinya keluarnya bukan berarti kita tumpu anak, tapi tetap standar. Alasan kami adalah memang di SPM itu kalau berdasarkan standar sarana sekarang itu memang 32 atau pastinya 36. Itu soal bangunan. Tapi yang mendasari kami adalah bahwa saya akan laporkan 80% lebih di Kota Makassar masih pakai standar sarana lama. Maka kalau kita mau melihat standar lama berarti memungkinkan untuk 48 siswa. Itulah kemarin yang saya sampaikan. Saya bisa tunjukkan data seperti ini. Tapi tidak semua yang merata, tetap ada emergensi yang kami lakukan. Bahwa ada hal-hal tertentu, contoh sesuatu hal untuk memberi solusi terhadap anak-anak kita supaya tidak terjadi di SD. Ada memang SD tertentu itu di kawasan dan memang tidak ada solusi lain kecuali harus di situ. Tidak bisa. Tetapi kan hanya 1 orang, 2 orang. Apakah kita biarkan mereka tidak sekolah? Maka itulah yang kami laporkan juga hal-hal. Tapi alhamdulillah tentu dengan hal ini
dalam hal pengaruh terhadap konsekuensi untuk penerimaan BOS itu tidak ada, karena memang kami sudah laporkan. Jadi tidak ada konsekuensi risiko terhadap BOS, karena kami sudah laporkan tentang kondisi untuk Kota Makassar. Dan tentu juga kami melakukan bahwa ini bukan seterusnya, di samping itu membenahi dan menambah dan melihat nanti situasi, tapi bagaimana juga kita memperbaiki sekolah swasta. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentu kami berharap dan ada perwakilan swasta. Sebenarnya kami bersyukur karena sebenarnya itu sudah banyak sekolah sudah tertampung, Pak, penyelenggara swasta. Jadi kalau kita melihat tadi MTS sudah melakukan tes duluan atau ada kami nol. Tidak ada anggaran untuk PPDB, karena kami memanfaatkan fasilitas yang ada. Maka terkait dengan server, dengan ini kami itu adalah tanggung jawab Kominfo. Ya, secara teknis semua, kami hanya inginkan begini-begini Kominfo. Dan tentu adalah sinkronisasi dengan Pusdatin, karena ini kami sudah membangun kerjasama memang lama. Jadi baru-baru kami juga datang untuk melanjutkan itu. Jadi data itu kami sinkronkan, jadi tidak ada. Kami sudah perbaiki semua. Di akhir tahun kemarin kami data-data juga kami minta operator, kami undang dan kita tarik data dapur itu, kita perbaiki untuk orang tua untuk memperbaiki semua. Jadi tidak ada, itulah kekurangan. Jadi pada saat mendaftar tidak usah lagi kita mengatakan daftar ulang untuk data ulang, tidak, langsung saja. Jadi yang penting adalah kami Dinas Pendidikan dan pihak sekolah itu sudah menentukan titik koordinat yang sesuai dengan sekolah dan bagaimana punya anak sudah valid, dan alhamdulillah Dukcapil terlibat dalam hal kalau ada data kependudukan yang tidak konek, ya, modifikasi. Jadi kami bukan yang bekerja adalah satu tim. Kemudian dinas sosial tentu, jadi kami minta, kemarin saya ditelepon Kadis Sosial, Pak Kadis, kenapa ada banyaknya warga bertunggu di sini minta keterangan? Saya bilang tidak ada artinya keterangan. Saya tidak butuh keterangan. Yang pasti pada saat masuk jalur afirmasi, pada saat panitia PPDB, tugasnya dinas sosial untuk memverifikasi semua anak yang mendaftar jalur afirmasi. Tidak usah diatur, kalau sudah diverifikasi jelas ada datang selesai print, selesai. Tidak usah, karena inilah yang membuat resah orang tua. Jadi tidak mau mempermudah semua. Pada prinsipnya bahwa pada saat akhir kan ada fakta integritas yang ditandatangan. Apabila ada dokumen yang dipalsukan, kan dia mendapat konsekuensi hukumnya. Karena kalau terlalu banyak, mohon maaf ini sekedar saran dari provinsi. Ini kan kemarin teman ditelepon oleh kepala sekolah, Pak, diminta begini-begini. Jadi untuk apa aplikasi secara online kalau minta lagi untuk diupdate? Yang penting intinya kunci terakhir. Saya tidak mau semua orang tua saya percaya, tapi pada saat akhir tidak bisa membuktikan bahwa fakta ada data atau dokumen yang dipalsukan, maka dia mendapat konsekuensi. Dia kan ada fakta integritas. Jadi tidak usah, jadi biarkan diupload saja. Nanti terakhir itu. Kecuali kalau ada hal SMK memang ada khusus. Kan di begitu tidak semua pada SMK pasti ada mungkin secara ini bukan saja nilai, tetapi bukan jalur seperti apa, tapi tentu ada jalur-jalur khusus yang kecuali umum SMA. Jadi yang juga yang saya ingin terus sekedar semua, sebenarnya ini kalau mau jalan dengan baik, karena saya terus terang itu kenapa Aman Makassar. Ombudsman alhamdulillah 2 tahun terakhir sejak kami Kadis, laporan Ombudsman provinsi bahwa Kota Makassar kemarin waktu refleksi akhir tahun bahwa 0 pengaduan. Berarti bukan kami tidak berhasil atau apa, tapi itu harus kita pertahankan. Karena waktu kami memang diberi amanah jadi Kadis, bahwa komitmen kami pada Ombudsman RI waktu itu dari rapor merah kami akan menjadi rapor hijau. Yang kedua itu juga pihak KPH. Dalam pihak kepolisian alhamdulillah kami juga teman-teman tidak ada laporan satupun, karena itu tadi kami mempola mekanisme bahwa pendidikan itu hak. Kami memberikan kepada seluruh warga Kota Makassar bahwa kami tidak mau anak yang tidak sekolah. Tingkat RT RW, Pak. Jadi kalau saya bicara itu baik masyarakat atau ada hubungan dengan RT RW sangat samping. Jadi kalau masih ada RT RW mengatakan warga berarti tanggung jawabnya RT RW. Karena kami
siap untuk menyelesaikan. Karena kami berbagai pihak, termasuk juga data yang ini yang memang harus diselesaikan. Karena kalau berdasarkan data di Dapodik itu yang kami ambil bahwa anak yang ini nanti saya udah Pak, karena kalau diurut tapi secara keseluruhan bahwa anak itu ada yang tidak putus sekolah ditambah dengan anak lulus tapi tidak lanjut. Nah, itu ada semua datanya. PNB address. Ini yang harus kita selesaikan. Jadi untuk SD itu ada 2018 anak. Jadi lanjut tapi ada tambah tidak lanjut. Kemudian untuk di Kota Makassar ini Pak, data Dapodik berdasarkan ini yang pernah sekolah di sini. Kemudian SMP 3.327. Kemudian SMA 3.900 sederajat 3.946. Jadi totalnya 9.290. Jadi ada di sini yang putus, nanti terpisah. Jadi ada keterangannya masing-masing per anak. Nah, inilah yang mempengaruhi tadi. Dan inilah yang menjadi target. Apa sih yang kami lakukan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mengatasi ini? Itulah kemarin saya sekarang waktu rakorsus kemarin saya laporkan bahwa semua EPKBM di Kota Makassar saya evaluasi. Ya, karena pendidikan kesetaraan kan di bawah kewenangan kami. Artinya kenapa evaluasi? Karena banyak PKBM itu menyelesaikan persoalannya orang luar. Sementara kita ini punya data, ada banyak address anak yang pernah sekolah di sini putus. Jadi jadi kalau pemain contoh di Takalar dia tidak lanjut, dia kan putus sekolah. Tapi ikutnya PKBM di Makassar menyelesaikan pendidikan kesetaraan pakai C-nya, maka otomatis pada saat diaktifkan Dapodik, maka di Dapodik yang ada di Takalar itu yang hilang, bukan untuk Kota Makassar. Makanya saya kasih tahu, saya evaluasi, makanya saya suruh periksa kemarin. Karena sekarang kan banyak Pak begini mengelola itu yang menjadi incaran kan 1,800 kan per anak. Dan mana lebih besar itu dia kelola, bahkan ada yang mengelola miliaran sampai ribuan, itu yang menjadi tanda tanya saya. Makanya saya evaluasi juga. Saya evaluasi, saya katakan jangan sebentar langsung saya suruh audit BPK. Karena kenapa? Kita ada persoalan karena kita ingin kalau ini selesai Pak, karena kami sudah bicara dengan statistik. Statistik itu tidak pernah mendata sampai ke bawah, tapi yang didata adalah ini. Maka ini yang selalu dihitung menghitung APK, APM dan termasuk indeks pembangunan manusia. Jadi saya katakan statistik, bagaimana maka ini sudah ada perubahan, misalnya saya akan masuk tahun 2022 kolaborasi saya mengatakan yang tadinya kembalikan ke sekolah yang formal itu ada 400 anak kita kembalikan. Jadi ini hal-hal yang perlu diselesaikan supaya memastikan bahwa semua anak di Kota Makassar. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada untuk provinsi barangkali yang paling adalah kita tidak mau terulang seperti kemarin. Intinya bahwa kalau bisa, karena kami di Kota Makassar itu ini yang kami lakukan, bahwa kita memberikan kewenangan, bukan kewenangan kewenangan kembalikan ke sekolah. Karena kalau kami dinas pendidikan yang mau bekerja semua ini pasti tidak selesai persoalan. Kembalikan saya ke sekolah masing-masing. Kembalikan. Karena dia lebih tahu. Apalagi itu kalau ada, karena apalagi namanya sistem aplikasi itu bisa saja terjadi seperti kemarin di Makassar. Tapi orang tua tidak mengerti, walaupun pada prinsipnya dia keliru dalam hal pada saat pendaftaran. Tapi orang tua tidak mau memahami. Ya ada yang tahunya bahwa antara sekolah hanya jalanan. Jadi intinya apa? Suruh sekolah selesaikan yang begitu, tidak usah melalui aplikasi, ambil mereka, karena itu pasti menjadi bumerang dan itu akan digoreng menjadi masalah. Karena hanya jarak jalanan, kalau jalanan 6 meter di SMP 13 kemarin. Tapi dia panggung orang tua, kami keliru. Tapi yang dia mau tahu adalah saya lebih dekat dengan sekolah. Jawabannya sederhana. Saya langsung menghadap ke sekolah, sampaikan, langsung daftar ulang, selesai. Karena kalau kita Pak mau berkeliaran, dikala juga kita, karena dia dekat. Nah inilah yang terjadi, seperti kemarin di SMP 21. SMP 21 perlu barangkali saya dengan Pak Mahmud, waktu itu sebelumnya Pak Mahmud Kabit, saya Kabit Tata Usaha, karena sejarah SMK 21 itu kita tidak bisa juga sepelekan dengan masyarakat. Karena berkat, artinya memang sekolah pemerintah, tapi usaha
tokoh masyarakat di sana, itu sehingga lahir SMP 21 dengan pertimbangan tadi kita harus hadirkan. Nah, ini perlu juga nanti pertimbangan kota, karena yang menjadi persoalan adalah saya yang paling banyak menerima keluhan ini. Keluhan seperti apa? Ini yang perlu barangkali kepala sekolah harus tahu. Makanya itu saya kepala sekolah saya perintahkan kalau ada hal seperti ini verifikasi cepat di lapangan. Jadi itu peneliti itu bukan verifikasi, dia verifikasi lapangan. Kenapa verifikasi lapangan? Karena harus lihat betul itu seperti apa. Tidak percaya tapi tetap verifikasi untuk menguatkan kita untuk mengambil langkah keputusan yang diambil oleh teman-teman kepala sekolah. Yang menjadi begini, kemarin itu saya setiap sosper anggota-anggota teman dewan selalu itu masuk. Pak Kadis, kenapa saya puluhan tahun nenekku tinggal di sini, saya penduduk asli, utamanya Mariso yang paling banyak itu kemarin. Kenapa kok dari Bontomaranu, anak itu tidak sekolahnya di sana, tapi tiba-tiba dia lulus zonasi di situ? Itu yang banyak kami temukan. Nah, inilah yang kami perlu barangkali diperbaiki. Itu terkait dengan zonasi. Artinya memang haknya kalau profesi kan secara ini semua berhak untuk ini. Pendidikan juga kami di Kota Makassar juga kami itu tidak batasi karena semua di situ kami jalankan bahwa perbatasan daerah dari luar itu kami tetap menerima. Kita tidak bisa pungkiri karena Makassar banyak yang kerja di Makassar tapi tinggalnya di luar, dan itu untuk yang mempermudah juga anaknya itu kan harus pertimbangan seperti itu. Yang ini barangkali yang perlu kita diskusikan bersama, rekomendasi bahwa kita akan memberikan jaminan dan kita duduk bersama. Dan untuk swasta, karena kita tahu bahwa masyarakat Makassar itu tidak semua kondisi ekonomi. Maka itu selalu saya minta tiap tahun, tolong pada saat di aplikasi itu profil kepala sekolah sekolah itu gambarkan di situ berapa sesungguhnya anak yang subsidi penuh. Kami ingin itu, karena itu tugas kami. Yang lain itu kami tidak campuri, tapi minimal berapa persen. Ya ada juga kemarin subsidi, tidak ada subsidi. Itu kan kita dia masyarakat, berarti ya terserah dia kalau tidak mampu. Karena rata-rata tidak mampu itu kan ratanya biasa dia cari. Selalu alasannya bahwa swasta Pak kami tidak mampu karena tidak ada uang. Nah ini kan tentu pihak swasta nanti pada saat kita PPDB tampilkan itu, jadi itu menjadi jadi kalau ada yang tidak masuk saya dorong ke situ. Seperti sekolahnya Pak SMP 11.9 itu SMP 26 buananya di sana. Saya bilang untuk apa jauh-jauh ada di situ gratis. Nah, itu terisi karena dia infokan memang di situ bahwa semua sekolah bersubsidi gratis. Jadi saya isi, jadi masyarakat di sana kita kan tahu di Mangasa ya, itu masyarakat penduduknya kemampuannya seperti itu. Maka saya dorong. Alhamdulillah itu yang berjalan proses, yang berproses. Seperti itulah yang kita inginkan, bahwa ini tujuannya duduk bersama supaya semua kalau umpamanya hanya 10 yang bersubsidi, ya 10 nanti kami dorong karena pasti karena sudah ada pemetaan wilayahnya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, bahkan ada ini juga ini karena dia lewat live, tentu kita berharap yang paling inti untuk menghindari namanya seperti kenapa Aman Makassar, karena yang dilayani adalah orang tua kandung. Itu perintah saya kepada Presiden. Tidak ada yang dilayani di luar daripada orang kandung. Itu kenapa Aman? Karena yang dilayani adalah orang tua kandung. Siapapun mereka harus orang tuanya kandung. Alhamdulillah kan tidak ada lagi. Ada fakta kok yang saya bisa sampaikan. Seperti kemarin itu kan saya perintah kepala sekolah itu terkait karena kami punya jalur Pak 3, zonasi, non zonasi dengan jalur solusi. Itu menjawab semua bahwa tidak ada jalur solusi seperti apa. Saya ditanya oleh staf ahli presiden kemarin karena masuk isu nasional. Saya katakan bahwa solusi itu kembali kepada zonasi. Karena persoalannya begini Bapak, dalam hal itu kan contohnya begini, pada saat kita kan zonasi kita sudah kancing nilai jarak, bahwa kalau jaraknya sekian tinggal dalam sekolah nilainya 10, karena langsung dititik. Ya kan ada nilainya itu, jadi nilai itu mengikuti dengan jarak meterannya, kilonya. Kami ambil 10, ya kan 10 kilo. Jadi 10 umpamanya di situ berkurang sampai nilainya itu berturut-turut. Ada kan nilainya semua di situ. Nah tentu di situ kita melihat bahwa ada pada saat kami menyelesaikan tetap kembali ke situ. Saya melihat sekolah yang mana terdekat di situ bahwa ada sekolah.
Di Kota Makassar juga kami bisa buktikan, saya umumkan langsung pada saat akhir pendaftaran. Makanya tidak ada lagi pendaftaran ulang. Jadi pada saat akhir pendaftaran itu saya sampaikan bahwa berdasarkan data. Ini kemarin 2000 lebih, saya tidak tahu lebihnya apa sebenarnya, tapi ada data kami. Pada saat kami khusus SMP negeri secara keseluruhan masih ada kuota 2000 lebih. Contoh SMP 21 Minasa Upah. Minasa Upah Pak, kami siapkan 9 itu tipe A. Kami siapkan 9 di situ sampai 11. 9 saya siapkan hanya terisa 2 lebih, bahkan itu dipaksa untuk masuk 3. Itu coba. Padahal banyak sekolah, makanya bisa lolos seperti itu. Jadi kalau ada memasakkan di sini tidak di sana. Biar berapa Pak, kalau itu datang ke sana, suruh datang saja, pasti kami terima. Itulah jalur karena kita tidak mau bahwa menyelesaikan. Dan itu juga mengatasi. Akhirnya apa yang terjadi, orang tua tidak mau. Karena sekarang begini Pak, sebenarnya itu seperti SMP 6, bukan anaknya yang mau sekolah, tapi rata-rata orang tua yang mau sekolah di sini. Contoh ini, ya, orang tuanya yang mau sekolah. Jadi saya harus patahkan bahwa SMP 6 itu bukan sekolah favorit, tapi semua sekolah Makassar ada sama. Negeri dalam apa? Tapi tidak, alhamdulillah kan sekarang saya harus membuktikan dengan program Pak Wali 18 Revolusi Pendidikan. Jadi kalau saya ditanya setiap kegiatan itu Pak, setiap event lomba-lomba tidak bisa. Kenapa semua SMP 6? Justru dari sekolah-sekolah. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk teman-teman MTS, terima kasih. Saya dengan MTS ini Pak, beliau saya harus berkoordinasi dengan baik. Artinya saya harus bantu komunikasi dengan baik Pak Ustaz. Terima kasih semua dan provinsi. Mungkin ini kalau kita bicara data dan sebagainya, kalau kita duduk bersama, yang perlu sekarang ya, kita harus diskusikan adalah cocok tadi dibilang Pak sarannya bahwa kita pendidikan di Kota Makassar. Tadi saya sampaikan agar disimak betul karena saya tidak bisa menyimpulkan, kita simpulkan berdasarkan versi kita masing-masing. Walaupun saya bisa bacakan sedikit bahwa di Makassar ini artinya tidak ada zonasi Pak. Yang ada adalah zonasi wilayah, bukan lagi zonasi kecamatan. Berdasarkan domisili atau titik koordinat seperti yang disampaikan Pak Kadis. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, kemudian tidak ada cluster school karena tidak ada lagi sekolah unggul di satu titik, tapi merata unggul di semua tempat. Kemudian mengevaluasi PKBM ini perlu. Sebelum saya lanjut, kesimpulan banyak yang disampaikan Pak Kadis ya. Kalau saya sampaikan kesimpulan, saya memberi materi ulang. Tadi saya katakan, mari kita simpulkan berdasarkan versinya kita. Saya salami, selamat datang Bapak dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan. Kalau bisa Pak beralih ke sini, karena nanti Bapak akan memberikan materi. Yang akan membawakan materi silakan Pak, akan lewat dari sini. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian tolong disimak sekali lagi. Saya tidak akan simpulkan secara keseluruhan, kita simpulkan berdasarkan versi kita. Saya persilakan tadi ini saya dahulukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan informasinya. Tolong disingkat Pak, kalau bisa sekitar 10-15 menit supaya bisa selesai, kita jam 12 kita selesai. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar beserta jajarannya yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan dari BBMP, kemudian dari Kepala Sekolah Perwakilan MKKS SMP, kemudian dari MKKS dari Kemenak. Yang pertama izinkanlah kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi karena hari ini tadi harus Pak Sekdis itu mau ke sini, tetapi tiba-tiba ditelepon oleh Bapak PJ Group yang baru, Pak Prof Suldan. Hari ini semua rapat, jadi semua eselon 2 dan eselon 3 di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi itu rapim di Rujak
tapi maaf di kantor gubernur sejak jam 8 tadi, sehingga karena berkaitan dengan PPDB, kebetulan saya juga ketua tim panitia Helpdesk PPDB Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diminta untuk mewakili beliau. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, utamanya puji syukur kesehatan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kesehatan yang saya yakin kita yakini bersama tidak akan bisa dibeli dengan nilai uang berapapun. Perkenalkan, nama saya Mulyama Tanjung Ade Parendrengi. Sebelumnya saya bertugas selama sebagai kepala sekolah di SMA, SMK. Saya juga pernah lama bergaul di Kemenak. Saya pernah menjadi kepala madrasah aliyah, kurang lebih pengalaman saya sebagai tenaga pengajar 25 tahun. Kemudian saya ditarik pindah ke dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di bidang SMK. Bapak dan Ibu, izinkan yang pertama, penerimaan PPDB SMA SMK sudah dimulai. Kewenangan kami itu pada tingkat SMA, SMK, dan SLB. Khusus untuk SLB, tahun ini itu ada offline. Tahun ini semuanya offline. Khusus untuk SMA, itu memang ada beberapa SMA yang berada dalam kondisi 3T. Nah, kondisi 3T ini semuanya posisinya offline, tidak online, karena memang dalam Permendikbud nomor 1 2021 maupun Persesjen nomor 47M 2023 semua dimungkinkan. Nah, terkait kemarin bencana di Hulu Raya, ini ada satu lagi SMA yang kami offline kan, yaitu SMA 14 Luwuk, karena kondisi untuk online sudah tidak memungkinkan, termasuk kondisi masyarakat di sana. Nah, saat ini ada beberapa masalah yang kami hadapi. Jadi sebetulnya kami sudah sering berkoordinasi. Terima kasih Pak Kadis Kota Makassar. Terakhir minggu lalu itu kami koordinasi dengan teman-teman Kadis Kota Makassar. Kebetulan yang mewakili beliau Kepala Seksi, saya lupa Kepala Seksi apa, melalui Zoom. Ini terkait dengan data yang kami punya. Untuk aplikasi sistem yang kami saat ini itu terkoordinasi langsung dengan Dukcapil melalui sistem Siap. Kemudian terkoordinasi dengan Pusdatin. Jadi dia verifikasinya 24 jam online. Kemudian terkoordinasi dengan DTKS. Tapi untuk SMK dan SMA berasrama baru-baru ini kami matikan. Kenapa? Ternyata anak-anak kita ini masuk SMP banyak yang merubah kakaknya. Masuk SMA, begitu anaknya sudah diterima di SMP, merubah lagi kakaknya. Khusus Kota Makassar, khusus Kota Makassar, dari 17.434 kemarin kami buka pra pendaftaran yang akan mendaftar di Kota Makassar, itu 16.742 kakaknya terindikasi bermasalah. Jadi 95%. Makanya kami minta segera matikan dulu verifikasi, karena dia tidak akan bisa lanjut. Tidak akan bisa lanjut. Seperti kemarin masalah yang kami hadapi dengan beberapa SMA, anak-anak kita SMA itu tidak bisa lanjut ke PTN karena dikunci di verifikasi kakak dengan Pusdatin. Nah, akhirnya kami minta teman-teman SMK dan SMA berasrama tidak ada masalah karena tidak memakai sonasi. Kami minta bahwa matikan semua verifikasinya. Yang kedua yang jadi masalah juga, anak-anak kita ini sudah masukkan NSN, sudah masukkan password tanggal lahir, ganti password, besoknya dilupa lagi passwordnya. Nah, berdasarkan data kami Bapak dan Ibu, hari pertama pendaftaran kemarin itu ada 300.000 error, 300.000 error. Sementara pendaftar itu estimasi kami jumlah seluruh termasuk dari luar daerah Provinsi Selatan, data kami itu 111.200 sekian. Seperti itu. Ada 300.000 kali error. Nah, sehingga kami batasi pengiriman data hanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, kami juga pernah mengundang teman-teman sekolah swasta termasuk dari pihak Kemenak. Mungkin bisa disampaikan, tetapi dari pihak Kemenak kami undang 3 kali, alhamdulillah belum pernah hadir. Seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Kami juga sudah koordinasi langsung, kebetulan Pak Kanwil, Pak Tonan sekarang Pak ya. Alhamdulillah sahabat kami di Ansor, saya sempat komunikasi langsung dengan beliau, dan beliau mohon maaf karena memang pada saat itu ada kesibukan, tapi kami sampaikan hasil rapat kami pada saat itu. Nah, terkait dengan sonasi, jadi sonasi ini tidak murni 50% Bapak dan Ibu, itu minimal. Itu akan mengatur sesuai dengan sistem. Kalau misalkan contoh SMP mungkin hampir tidak banyak titik blind spot, tetapi untuk SMA itu banyak titik blind spot, dan pernah kami undang teman-teman dari BBMP. Kemarin pun kami ada ombudsman juga datang di kantor. Misalkan contoh SMA 21 Makassar. SMA 21 Makassar tidak ada satupun sekolah penyangga daerah sana. Ini sekitar Pamalan Ria. Tidak ada satupun sekolah penyangga di sana, sementara di sekelilingnya itu SMP, MTS, pesantren bertaburan. Gitu. Yang kedua, ada SMA 9 yang juga sama-sama daerah blind spot.
Nah, anak-anak yang dari Veteran sampai Rapocini sampai dengan Veteran di situ itu sama sekali hampir tidak ada SMA negeri di sana. Memang sama sekali tidak ada SMA negeri. Nah, kemarin pun pada saat kami dipanggil teman-teman DPRD provinsi, kami sampaikan. Nah, terkait bagaimana mengatasi ini, ya kami juga punya jalur solusi, bahkan sudah ada di Juknis, namanya penggunaan kota. Nah, kami sampaikan sama teman-teman DPRD, tugas kami sebagai pengejawantahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan, kami pasti membuat rule. Karena ada juga perda, kami harus mematuhi perda terkait seluruh anak wajib sekolah 9 tahun, dan itu yang belum pernah dicabut. Persoalannya adalah kadang aturan yang adil itu tidak bisa memenuhi keinginan. Nah, ini harus kita pisahkan antara aturan yang sudah kita buat untuk bisa adil terhadap semua, ini kadang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, yang susah kadang kita lawan untuk SMA itu adalah keinginan. Sama seperti tadi dikatakan oleh Pak Kadis Pendidikan Kota Makassar, SMP 6. Dan memang rata-rata orang tuanya yang mau sekolah di sana, bukan anaknya seperti SMA 1, SMA 17. Bahkan saya sempat sampaikan, zaman saya sekolah, mohon maaf, SMA 17 itu tidak pernah menang lawan angkatan kami. Saya alumni SMA 3 Makassar, alumni SMP 6. Seperti itu, Pak Kadis, itulah anak Makassar juga. Nah, ini tergantung sebenarnya bagaimana orang tua mendidik anaknya. Tapi sekali lagi, mindset sekolah favorit yang memang tertanam, karena saya masih ingat zaman saya sekolah itu mindset favorit memang ada. Favorit itu kalau Anda bukan di SMA 17, ini zaman saya sekolah akhir 90-an sampai 2000, itu kalau bukan kamu di SMA 17, SMA 5. Nah, sekarang kami ini pada posisi orang tua yang anak-anak kami masuk usia SMA, jadi mindset itu memang tertanam. Nah, untuk mengubah mindset ini, saya sepakat dengan Pak Kadis Kota bahwa semua sekolah itu sama, termasuk negeri maupun swasta. Swasta kami sudah undang 2 kali. Kami sudah undang 2 kali itu untuk mengajak, ayo bergabung di PPDB. Tetapi pada akhirnya tidak bisa, karena swasta kalau mau diajak gabung berarti kita harus MOU dong, kerjasama. Tapi untuk ini tidak ada yang PPD awal. Tapi untuk pemenuhan kota itu memang akan kami ajak lagi teman-teman swasta. Dan kami sudah sampaikan sama teman-teman DPRD, kendalanya adalah kami tidak punya anggaran ketika dia masuk swasta, karena itu harus bebas, tidak boleh ada pembayaran sekalipun. Jadi kami minta teman-teman DPRD secara kewenangannya di legislasi, kami minta juga anggarkan. Karena kalaupun anak itu mau di sekolah swasta kemudian dipungut biaya, maka itu akan melanggar lagi aturan yang kita sepakati bersama dengan teman-teman di sekolah swasta. Karena itu sangat jelas diatur dalam Permendikbud nomor 1 dan Persesjen, yang dilibatkan di sekolah swasta itu wajib tidak boleh dipungut biaya. Itu tidak bisa ditawar, karena sangat jelas aturan tersebut. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika pembunuhan kuota, sama prinsipnya itu akan mengalirkan ke sekolah yang mana terdekat di rumah anak itu. Kami sudah sampaikan kemarin, hari ini sebentar kami konferensi pers juga, karena hari ini terakhir untuk SMK dan sekolah berasrama. Kami selalu sampaikan disclaimer bahwa kami akan salurkan ke sekolah terdekat dari rumah Anda. Tapi persoalannya adalah kami tidak bisa memaksa hak juga orang tua untuk menolak menyekolahkan anaknya di situ karena sesuatu hal. Tapi insya Allah kami berusaha sebaik mungkin mendorong, memberikan pemahaman kepada orang tua melalui kerjasama dengan lintas dinas, lintas kabupaten kota, bahwa bagaimanapun anak-anak itu tetap harus sekolah. Itu intinya yang pertama, anak-anak itu tetap wajib sekolah. Nah, kemudian untuk SMA dan SMK berasrama ini terus terang Bapak dan Ibu, Pak Kadis Pendidikan Kota, kalau data tamatan SMP Kota Makassar itu hanya 16 ribuan. Tapi saat ini yang terdata di kami itu adalah 18 ribuan yang mau memilih SMA di jalur pendaftaran. Sementara daya tampung kami untuk SMA negeri itu hanya 12 ribuan. Kami sudah mengambil data di MAN maupun madrasah alia swasta maupun SMA swasta. Itu bisa didorong full dengan catatan dipaksakan semua. Nah, yang jadi persoalan adalah itu tadi, keinginan. Apakah keinginan nanti orang tua akan sejalan dengan rules untuk bagaimana membuat pemerataan pendidikan ini tetap ada. Nah, itu. Kemudian untuk kasus saat ini, yang kasus paling besar itu hanya ada di 3 kabupaten kota, yaitu Makassar, Goa, dan Kabupaten Luwu Timur. Ini adalah kabupaten yang secara daya tampung SMA negeri itu kurang dibanding lulusan daripada SMP negeri maupun swasta di kabupaten masing-masing. Jadi ada 3 kabupaten kota, Kota Makassar, kemudian Kabupaten Goa, dan Kabupaten Luwu Timur. Yang lain itu justru daya tampung jauh melebihi daripada jumlah lulusan yang ada. Yang terakhir,
Bapak dan Ibu, untuk jalur pendaftaran SMK itu hanya satu, yaitu berprestasi. Nah, pertanyaannya sekarang, nilai rapor yang mana dihitung, Bapak dan Ibu? Semuanya wajib dihitung. Kenapa? Karena tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu bidang studi tertentu. Prestasi mana yang dihitung? Semuanya. Kenapa? Tuntutan kurikulum mereka bahkan sejak KTSP tidak boleh sekalipun ada prestasi anak kita itu diabaikan. Tapi dengan catatan ada rules-nya, ada jenjangnya. Nah, bagaimana dengan yang kejuaraan tidak berjenjang yang banyak beredar? Oke, kita akomodir, tapi ingat harus ada bukti. Buktinya apa? Surat izin dari sekolah, kemudian foto dokumentasi kegiatan pada saat dia mengikuti, kemudian bagaimana pesertanya, seperti itu yang kami minta. Untuk afirmasi itu kami pakai kata minimal 15%. Jadi aplikasi itu bersifat dinamis. Nah, ini juga kami sudah kerjasama dengan teman-teman di Dinas Sosial. Ini perlu jadi catatan. Ini jadi catatan besar. Dari 16.000 tamatan SMP di Kota Makassar, 11.000 ini terdaftar sebagai afirmasi di DTKS. Artinya hanya 4.000 dong yang kalau misalkan dalam ini kalangan tidak mampu. Nah, kalau kita lihat kondisi real yang paling hanya sekitar 10% anak-anak Kota Makassar itu dalam kondisi ekonomi tidak mampu. Tetapi di DTKS itu dalam kondisi 11.000. Nah, termasuk kemenakan saya. Ini keponakan saya sendiri langsung, saya kaget waktu lihat datanya. Itu nanya ke saya, oh, kok saya masuk afirmasi? Kebetulan saya sangat tahu bahwa ayahnya adalah salah satu orang kedua di pabrik Pusman Bosowa. Artinya dengan posisi orang kedua, artinya kan harusnya tidak masuk di TKS. Tapi kenapa datanya masuk di DTKS? Seperti itu. Nah, ini kemarin kami minta sama teman-teman Dinas Sosial untuk bagaimana kita sinkronisasi data. Bukan berbasis pada verifikasi faktual, boleh dibilang tidak ada jatah untuk prestasi. Ya, tidak ada jatah untuk anak-anak kita memang yang betul-betul punya kemampuan untuk belajar. Nah, terkait yang terakhir, kemarin kami mendapatkan evaluasi dari BBMP juga terkait dengan bahwa kalau saya tidak salah Pak, langsung yang kita ketemu di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa sejak adanya zonasi anak-anak malas belajar. Ini yang menjadi catatan kami. Nah, ini kami mencoba rubah, dan ini sangat kentara pada saat kalau Bapak dan Ibu buka saja ppdb.sulselprov.id, itu yang mendaftar di SMA 17 Makassar yang sekarang jalur asrama, anak-anak yang rapornya misalkan anggap rata-rata 100, itu langsung turun semua peringkatnya ketika ada anak-anak yang memiliki prestasi yang dihitung. Cuman yang kami sampaikan bahwa ada sedikit perubahan di juknis terkait dengan penghafal Quran. Itu awalnya kami cuma masukkan penghafal Quran minimal 3 juz. Nah, sekarang kemarin kami mendapatkan masukan dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, semua apapun lomba keagamaan dihargai sama setara dengan juara internasional. Jadi tidak dibatasi pada agama tertentu, seperti itu. Nah, kemarin ada anak penghafal masuk di SMA 17 Makassar asrama, nilai rata-rata rapornya itu hanya 75. Tapi begitu masuk prestasinya juara 1 MTQ langsung 100, langsung melonjak ke peringkat 5 besar 175. Nah, ini kita harapkan dengan sistem seperti ini mudah-mudahan bisa mendorong anak-anak kita untuk belajar, mudah-mudahan bisa mendorong mereka aktif untuk ikut berbagai kegiatan lomba event baik yang diadakan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan di masing-masing kewenangannya maupun yang diadakan oleh lembaga-lembaga swasta yang tersertifikasi. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu penyampaian dari kami Dinas Pendidikan. Sebelum diakhiri, bagaimana Bapak menyikapi itu ada informasi yang berkembang katanya dulu SMP belum terima ijazah sementara Bapak sudah akan tutup pendaftaran, seperti apa? Pada dasarnya kan sebetulnya tidak ada masalah, sama halnya dengan PTN. PTN sudah menerima ketika SMA, SMK belum ada meluluskan. Nah, pada dasarnya kan kami mengacu kepada aturan kurikulum Merdeka bahwa tidak boleh ada anak-anak yang tinggal kelas. Tanggapi teman-teman seperti apa? Seperti itu. Surat keterangan. Jadi begini Bapak dan Ibu, surat pada dasarnya yang kami minta adalah kalau tidak lulus, ada beberapa surat keterangan lulus kalau misalkan sekolahnya sudah menyelesaikan pengumuman. Surat keterangan bahwa sudah kelas 9 dan menempuh ujian akhir ketika misalkan dia memang ujian sekolah sudah berakhir di sekolahnya. Dan yang terakhir surat keterangan sementara menempuh ujian atau di kelas 9. Kenapa Bapak dan Ibu? Kami sebetulnya sudah 3 minggu lalu koordinasi dengan teman-teman dinas kabupaten kota. Tapi ternyata tiba-tiba 1 minggu setelah peluncuran jadwal, ada kabupaten kota yang merubah jadwal
ujian sekolahnya, mengundurkan di tanggal 13 sampai 20. Ada 2 kabupaten kota, kabupaten, bukan Kota Makassar, Pak. Oke. Iya. Berarti Jadi ini tidak ada masalah, tidak masalah. Tapi tidak ada Boleh. masalah. Cuma yang jadi masalah adalah pada anak yang bersangkutan. Ketika ingin misalkan tes, dia mau bersekolah di Makassar, SMK, dia mau tes, dia tidak bisa datang karena dia harus ujian di sekolahnya, karena sekolahnya mengundurkan ujian, pihak kabupaten kota mengundurkan ujian di tanggal seperti itu. Jadi tergantung kebijakan sekolah mengizinkan anaknya ke Makassar dulu untuk tes, dan itu kami tidak bisa mencampuri karena adanya undang-undang otonomi. Seperti itu mungkin Pak. Demikian dari kami. Untuk saat ini kekuatan server kami perlu sampaikan, kekuatan server kami selama masa pendaftaran itu di angka 40%, di angka 40%, di angka 40% pemakaian server dengan kekuatan 100.000 user per second. Jadi 100.000 user per second. Itu yang kami dijaminkan daripada teman-teman di Kominfo dan penyedia server. Mungkin demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita upload juga untuk Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Makili. Ada beberapa yang saya tangkap dari beliau, termasuk SMK, SMA tidak online. Lalu kemudian kakak ada yang berubah ya. Kakak ada sekitar 1.700 yang berubah dari seluruh pendaftar, ini luar biasa Pak, ini masalah benar. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kita simpulkan berdasarkan versi kita masing-masing. Berikutnya kami persilakan, ini sebagai informasi Pak ya, dari Balai Pusat, Balai Besar Penjaminan Mutu Pak Pendidikan. Pak Moderator, Ya. Izin Pak, ada saya yang lupa sampaikan tadi. Kami punya disclaimer di website itu, pemeringkatan yang ada di website, karena ini live, mudah-mudahan disaksikan oleh masyarakat. Pemeringkatan di website itu bukan menjadi acuan untuk kelulusan. Kelulusan itu ditentukan oleh berdasarkan rapat keputusan kepala sekolah bersama dengan pengurus komite di satuan pendidikan masing-masing. Iya, pemeringkatan itu adalah sebagai pembanding, sebagai transparansi sistem bahwa ini loh peringkatnya, tapi belum tentu itu yang menjadi acuan supaya itu lulus, karena ada verifikasi faktual yang tidak bisa terbaca oleh sistem. Anggaplah dia memasukkan dokumen kakak. Nah, dokumen kakaknya ternyata verifikasi faktual, oh dia tidak pernah tinggal di situ. Nah, sehingga akhirnya digugurkan seperti itu. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat yang lagi live sekarang bisa menyaksikan apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kembali ke Pak dari BPMP, sorry, soalnya saat saya aktif itu LPMP namanya, sekarang sudah berubah, tidak begitu familiar bagi saya. BPMP. Terima kasih sudah hadir Pak. Tadi beberapa narasumber sudah menyampaikan informasi-informasi terkait dengan PPDB kita. Ada satu hal yang kita akan sinergikan di Kota Makassar ini, Kemenak dengan Dinas Pendidikan terkait dengan PPDB ini. Bagaimana caranya mengurangi anak tidak sekolah, ada tidak sekolah karena berbagai hal. Misalnya tadi Pak Kadis menyampaikan lulus SMP tidak lanjut ke SMA, SMK ataukah ke madrasah aliyah. Lalu kemudian ada yang putus sekolah dan sebagainya. Lalu ini perlu sinergi karena ini terkait dengan soal pendataan untuk kemudian menentukan APM dan APK. Ketuntasan wajib belajar hanya bisa ditentukan berdasarkan data yang real betul dari semua lembaga termasuk Kemenak, kemudian Dinas Pendidikan dan lainnya. Saya rasa ini sebagai gambaran, silakan Bapak mungkin menyampaikan bagaimana kira-kira untuk mengurangi ATS di Kota Makassar. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih undangannya dari Dewan Pendidikan Kota Makassar yang mengundang kami, dan kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan ini pimpinan kami, Kepala Balai, mewakilkan ke kami karena pada saat waktu yang bersamaan ada penutupan kegiatan di Hotel Al Madira terkait pendidikan inklusif.
Jadi kami diwakilkan untuk menghadiri kegiatan ini, dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari kami atas nama pimpinan dan lembaga. Kami berdua dengan Pak Abdul Ghani, beliau Weda Prada di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, dan saya sendiri, nama saya Andi Endo Salim, biasa dipanggil Emil dalam keseharian. Kemudian di kantor kami diamanahkan menjadi person in charge untuk PPDB. Jadi kami adalah PIC PPDB di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Pada kesempatan ini kami di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan diamanahkan untuk mengawal proses pelaksanaan PPDB di Sulawesi Selatan di seluruh dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk mengawal terkait Terima kasih, Pak. Lanjut saja, kami informasikan bahwa momen ini sangat baik sekali sebenarnya. Ini merupakan tahapan, masih dalam tahapan persiapan pelaksanaan PPDB, di mana dalam tahapan persiapan pelaksanaan PPDB ini memang dibutuhkan mulai dari upaya kita di awal-awal itu menetapkan wilayah zonasi. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan dipertegas lagi dalam Kepsesjen nomor 47 tahun 2023 tentang pelaksanaan PPDB, di mana pada pelaksanaan PPDB itu ada tahapan perencanaannya. Di awal itu kita sudah harus menentukan wilayah zonasi. Jadi baik Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten kota menetapkan wilayah zonasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan persentase daya tampung setiap jalur pendidikan. Dalam penentuan jarak daya tampung ini ada beberapa tools yang sebenarnya disiapkan oleh kementerian. Di Dapomart itu kita bisa melihat, ada informasi yang bisa melihat total daya tampung satuan pendidikan per provinsi dan per kabupaten kota. Jadi untuk antisipasi awal, kita bisa melihat di aplikasi Dapomart itu, melihat berapa anak yang menjadi calon peserta didik untuk tahun sebelumnya, kemudian dikalikan atau diperbandingkan dengan total rombongan kelas rombel yang tercatat di Dapodik. Dari situ bisa dilihat berapa daya tampung setiap satuan pendidikan tersebut. Jadi sehingga pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan, bisa melakukan upaya-upaya terkait apabila terjadi kekurangan daya tampung di satuan pendidikan. Biasanya itu salah satu caranya dengan menggandeng yayasan pendidikan maupun sekolah-sekolah keagamaan yang diampu oleh Kementerian Agama untuk melakukan PPDB bersama. Itu yang kita coba dorong, sosialisasikan bagaimana ada bentuk kerjasama antara pemerintah daerah di awal-awal tahun itu untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dan perguruan-perguruan swasta yang ada di wilayah pemerintah kabupaten kota untuk melakukan PPDB bersama. Namun di mana dalam PPDB bersama itu
kami menghimbau atau kami minta sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini, Pemda melakukan kerjasama dengan yayasan-yayasan pendidikan dan sekolah-sekolah keagamaan dalam apabila di data Dapomart itu atau dalam data ini ternyata lebih besar calon peserta didik dibandingkan dengan daya tampung sekolah yang ada, yang sesuai juga dengan tema pertemuan kita ini mengenai bagaimana menyikapi meminimalkan angka putus sekolah ya, apa tidak sekolah Pak ya, ATS ya, anak tidak sekolah ya, Bukan BTS. iya Pak, ATS ya. Jadi itu Pak dari kami bagaimana Pemda sebenarnya sebaiknya di awal tahun itu memang kita sudah lakukan pemetaan daya tampung dari sekolah kita, karena daya tampung itu kita bisa lihat dari data yang dimiliki oleh Pemda sendiri. Dalam hal ini di Dapodik Pemda bisa melihat atau melakukan monitoring, dan juga bila kesulitan bisa meminta ke kementerian. Di aplikasi Dapomart itu akan ditampilkan bagaimana data mengenai daya tampung yang tersedia, kemudian sebaran ataupun calon peserta didik yang akan masuk di tahun yang akan datang. Seperti itu mungkin. Kemudian juga selanjutnya dari kami untuk pelaksanaan PBDB tahun 2024 ini kami apresiasi kepada Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemda Kota Makassar dalam penuangan juknisnya itu sudah mengacu ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Persesjen nomor 47 tahun 2023. Kami juga sudah melakukan pendampingan, melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan ini. Kemudian terakhir pada akhir Maret kemarin kita lakukan semacam kurasi atas draft juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Kami coba bandingkan antara kesesuaian antara juknis yang dibuat oleh Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan peraturan atau dalam hal ini Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Persesjen nomor 47 tahun 2023. Alhamdulillah dari data yang kami peroleh, yang kami kumpulkan, bahwa semua kabupaten kota telah berpedoman ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Persesjen nomor 47 tahun 2023. Namun sebagai bahan evaluasi bagi kita semua, sebaiknya untuk persiapan pelaksanaan PBDB itu kita mulai di awal, di akhir tahun berjalan, untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan nanti kami di akhir Oktober ini kita akan coba undang dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, untuk duduk bersama kita melakukan evaluasi atas pelaksanaan PBDB tahun 2024 ini, dan kita carikan rencana tindak lanjut bagaimana memperbaiki persoalan-persoalan yang ini. Kemarin juga di tanggal 14 Mei kita undang dari Kepolisian Daerah Republik Indonesia, Kepolisian di Polda Sulsel, dari Kejaksaan Tinggi, dari Ombudsman Republik Indonesia, dari Inspektorat Daerah. Kita undang bersama dalam kaitan untuk mewujudkan PBDB di Sulawesi Selatan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Dan harapannya dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan PBDB ini bagaimana kita berpihak ke masyarakat yang kurang mampu. Jadi kita usahakan bagaimana afirmasi itu didahulukan, karena kita miris melihat kalau ada anak peserta didik yang dari kalangan
mampu masuk ke sekolah negeri, sementara anak yang kurang mampu tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena afirmasi yang tidak dibuka keran afirmasi yang sebesar-besarnya untuk PBDB ini. Dan alhamdulillah saya lihat dari juknis yang ada, minimal kabupaten kota sudah menetapkan bahwa afirmasi minimal 15% sesuai dengan yang ada di Persesnya nomor 47 tahun 2023. Mungkin seperti itu Pak dari kami di Balai Besar Pendidikan untuk Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus juga untuk BPNP Sulawesi Selatan telah memberikan informasi terkait dengan PPDB. Kiranya benar-benar ini nantinya bisa mengurangi ATS yang terjadi, anak tidak sekolah yang terjadi di Kota Makassar khususnya, bahkan Sulawesi Selatan. Baik Bapak dan Ibu, untuk BPLP, sorry, Dapomak ya, Bapak maksud tadi Dapomak apa ya? Dapomak ya. Daya tampung berdasarkan dapodik swasta kayaknya lebih. Di soal tadi rekomendasi yang kami akan siapkan. Silakan Pak mewakili perwakilan swasta BMPS, kedua Ketua MKKS SMA swasta Bapak Hudi. Kita dahulukan Pak. Silakan Pak. Ini nih. Ya, jadi saya kira penjelasan tadi yang 3 narasumber kita ini cukup bagus, dan saya kira seperti itulah mungkin yang kita harapkan, bagaimana sinkronisasi terjadi ke satu persoalan PBDB yang tadi tiap tahun ini menjadi masalah. Tetapi beberapa tahun terakhir ini setelah Pak Haji Muhyiddin itu jadi kepala Kota Makassar ini, nyaris tidak ada lagi demo-demo. Dan saya melihat bahwa hampir semua permasalahan itu yang ada di Dinas Kota, PPDB itu semua tuntas dan tidak ada lagi persoalan yang saya lihat. Tetapi Pak Kadis, di lain pihak, karena komisioner itu turun ke sekolah Pak, ini info. Ini juga utamanya sekolah ini swasta banyak sekali keluhannya. Ternyata, saya bilang ya, kalau banyak keluhannya Bapak, misalnya contohnya sekolah masih ada yang deposit. Misalnya ada sekolah pagi, ada sekolah sore. Ini masih banyak terjadi yang begini. Ada itu datanya ada sama ketua KKS. Itu artinya sekolah itu belum maksimal untuk memberikan pengembangan sumber mutu yang lebih bagus. Yang kedua, ini data. Ya, data kalau kita lihat bahwa setelah Pak Ramabando itu membuka 10 sekolah negeri, yang harapkan bahwa ini bisa akan menutupi semua anak-anak yang tidak bersekolah. Ya, ternyata bahwa semua sekolah itu banyak yang tidak memenuhi kota. Masih banyak kosong Pak. Beberapa sekolah yang buka itu. Di lain pihak itu diungkap oleh pihak lain bahwa
kota di negeri itu masih kurang, masih banyak orang pengangguran yang tidak sekolah. Ini kan kontras ini datanya tidak connect. Kemudian kita lakukan upaya di swasta, coba kita cari itu orang-orang yang ATS yang pengangguran tidak sekolah, dan kita swasta sudah siap menyiapkan sekolah yang tidak berbayar, kalau perlu tidak berbayar. Seperti contohnya sekolah yang Bapak Tahuding itu 100% Pak. Dia kasih ini. Hanya 20% di sekolah Pak, mau tanya. 20%. Karena kalau saya kasih semua nanti sekolah saya dia jalan. Ya. Nah, jadi teman-teman juga begitu Pak, hampir semua kecuali Atira dan Wahda itu dia beri. Karena itu dia sudah pendaftaran itu sebelum negeri dibuka. Dia sudah tutup. Ya, iya. Nah, saya bilang begini, karena kalau ada bermasalah begitu biasa tidak kota tidak layani, itu biasa orang demo, dan orang yang demo itu cuma satu, itu Ji. Tapi itu rupanya juga itu calo, ya toh. Saya sementara Pak bersama Pak Mahmud, teman-teman Dewan Pendidikan, audiens wali kota, tiba-tiba ada teleponnya Pak Gubernur waktu itu bahwa ini ada lagi demo masalah pendidikan. Saya bilang satu itu Pak siar menhapi itu. Ternyata ke sana betul, karena dia sudah hafal. Ini Pak Gubernur dulu, Pak Nurdin Abdullah. Kalau di demo takut sekali. Jadi saya diberitakan kepada ini, saya terima semua itu, terima semua. Nah ini kan regulasi, aturan ini tidak berlakukan yang baik. Saya mungkin ada titipan swasta. Kalau seandainya misalnya anak-anak yang tidak tertampung banyak, saya kira Pak Kadis bisa kasih solusi. Nah, bahwa swasta juga itu bagus. Swasta itu tidak semua jelek Pak. Banyak juga swasta baik. Nanti menyiapkan juga kuota untuk yang berbayar, mungkin namanya subsidi silang. Ya, subsidi silang. Boleh. Dan kami hanya minta Pak Kadis, kita juga promosi swasta Pak. Belajar tentu swasta. Sudah Pak. Kata Tony sekolah swasta itu madani juga bagus sih Pak. Ya, apalagi pesantren itu Pak Ketua punya sekolah, luar biasa Pak. Pesantren, sudah tutup dia. Gitu. Jadi saya kira kita juga bersyukur Dewan Pendidikan bisa menjasa Pak. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Sahrin, saya rasa lengkap pertanyaan nanti silakan Pak Tahuding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak dari yang mewakili provinsi, Ibu Wakil Ketua DPD Kota Makassar, Pak Sekretaris, Bapak-bapak dan Ibu yang sempat hadir pada ini. Saya perkenalkan, nama saya Pak Tahuding dari K3S SMA Swasta Kota Makassar, sekaligus mewakili Pembina Yayasan Pendidikan Al-Fatah Makassar, Sulawesi Selatan. Saya berdiri dulu Pak. Yang saya singkat saja Pak, karena Pak Anda sebutkan semua. Yang saya pertama Pak, untuk Pak Kadis, bahwa apa yang disampaikan tadi itu SMP 99 Pak itu sudah memang full gratis. Bahkan saya siapkan baju olahraganya, baju batiknya semua. Itu anak. Yang saya hanya mohon kepada Pak Kadis Kota Makassar Pak, bahwa sekolah swasta itu memang masih perlu didukung oleh pemerintah Pak. Perlu didukung. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, perhatiannya juga kepada sekolah swasta Pak, bukan saja SMP 99, tapi untuk semua sekolah swasta yang ada di Kota Makassar. Ya seperti itu. Kemudian ini sekolah ini baru berdiri 3 tahun. Itu guruku yang 3 orang sudah ditarik masuk SMP negeri, masuk P3K. Jadi saya kehilangan juga seperti itu. Ini maksud saya kalau bisa di SMP 99 saja ditempatkan lebih bagus. Yang seperti itu untuk mendukung sekolah kami di sekolah swasta.
Kemudian penerimaan PBDB untuk SMP negeri, barangkali kalau sudah sampai waktunya ditutup lagi Pak, jangan lagi dibuka. Jangan sampai kalau sudah dibuka kembali, kasihan juga yang lain teman-teman sekolah swasta yang tidak dapat lagi siswa. Jadi kalau sudah ditutup ya tutuplah, seperti itu. Nah itu yang permohonan kami Pak. Jadi terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk menyampaikan une-unenya sekolah swasta. Termasuk beliau Pak Andi Salir itulah une-une kita di sekolah swasta. Kemudian untuk Pak Kadis Provinsi Sulawesi Selatan Pak, saya ada karena sangat penting SMA sendiri juga ada Pak. Mengenai urutan-urutan di dalam penerimaan PBDB itu Pak, karena selalu ada titipan Pak, terus terang selalu ada titipan. Dan ini pejabat-pejabat semua titipan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Karena titipan ini 1 tahun ditarik lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kemudian untuk penerimaan Pak, kan sekarang di Dapodik itu hanya 32 atau 36 Pak. Jadi kalau sudah lewat pasti ada rombel baru. Pasti ada rombel baru. Ya, mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh PBDB provinsi itu tidak menambah kelas Pak. Sehingga kita ini di Makassar SMA bisa juga kebagian. Seperti kalau kemarin SMA 99 Pak, itu karena tidak bukan negeri, dari SMA 9 gitu masuk 99, dari bagian selatan masuk juga 99 Pak. Alhamdulillah itu kemarin banyak siswa didapat di SMA 99 Pak. Dan masih juga gratis full Pak. Saya sudah sampaikan sama Pak Iqbal Pak kemarin. Tapi dia bernyanyi mau membantu saya Pak. Berapa siswa saya kasih uang 1,5 juta yang masuk 99 Pak. Dia sudah janji sama saya itu. Ya, kemudian yang terakhir bahwa keberadaan sekolah swasta di Makassar ini Pak, pelan-pelan juga ada yang mati suri Pak. Ada yang mati suri, bahkan sudah ada yang tidak bernapas. Nah semuanya ini hanya kalau bukan dukungan pemerintah agak susah untuk berdiri kembali. Dan yang terakhir sekali Pak, kalau ada sekolah swasta yang sakit, ya barangkali bisa dibantu. Jangan langsung dimatikan Pak, karena kemarin dengan tiap itu SMA swasta kalau sudah bisa dimatikan saja. Saya bilang jangan Pak, setengah mati itu mendirikan yayasan orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sehat, ya disehatkanlah. Ya saya kira seperti itu Pak dari provinsi itu. Untuk SMP saya kira tidak ada masalah karena nanti ada koordinasi dengan masyarakat politik dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarudin. Mungkin masih ada satu. Ya. SMA sudah ada, SMP belum ada. Iya. SMP dulu ya. Maaf Pak Ruh. Iya. Terima kasih moderator Pak Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari perwakilan dari NKKS SMP swasta. Di SMP swasta di Kota Makassar ini ada 168 sekolah. Tadi yang disampaikan Pak Todin, ada yang istilahnya mati suri, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa SMP swasta di Kota Makassar 50% di Kota Makassar itu memberi andil yang luar biasa, khususnya prestasi-prestasi. Ya. Kira-kira teman-teman memberikan masukan titipan-titipan terkait dengan usulan-usulan, karena kami akan rapat, karena di undangan cuma perwakilan. Ada dua sebenarnya yang belum disebutkan Pak Syari dengan Pak Taudin terkait dengan rombor belajar persiapan untuk SMP khususnya. Di situ kita mengetahui bahwa harus ada penetapan, misalkan di SMP 1 atau SMP 3 ada 11 rumpel yang diterima. Jadi jelas penetapannya, dia jangan sampai ya tadi ada tambahan sampai kelas siang ya, yang berdampak pada guru-guru pasti yang repot nantinya. Ada yang biasa ya tadi misalkan 31 rumpel itu 30,
tapi ternyata realisasinya di lapangan ada sampai 40. Itu pasti Dewan Pendidikan sudah dapat di lapangan. Dan ini kami di swasta ada datanya. Ada data bahwa SMP negeri yang offside ini, ya istilah offside saya berikan, ya mungkin ada warning lah bagaimana terkait dengan itu. Apakah ini memang ada dilegalkan atau bagaimana? Ya ini mungkin menjadi nanti PR untuk kita semuanya. Terus yang kedua terkait dengan di SMP swasta khususnya, ini terkait dengan pengurusan sekolah. Ini ada izin dan itu kami masih belum mendapatkan. Kemarin sudah ada surat edaran dengan itu ada sedikit bisa penyelesaian istilahnya solusinya, tapi belum di lapangan masih tidak bisa. Jadi teman-teman swasta yang untuk memperpanjang izin operasionalnya itu terkait dengan IMB, izin IMB itu masih kami mungkin ada solusi ataupun ada harus audiens dengan Pak Wali dan sebagainya atas petunjuk dari Kadis Pendidikan terkait IMB ini. Saya ada buat surat usulan ini terkait dengan ini, nanti saya kirimkan ke Pak Dewan Pendidikan dengan Pak Kadis terkait dengan usulan-usulan kami di SMP swasta terkait dengan rapat FDD ini. Itu saja mungkin Pak Kadis. Perkenalkan, saya Mullah Hizam Amin. Saya di sekolah kebetulan di ujung Berikan Ayah. Ada sekolah yang berbasis pesantren. Ya, tadi disampaikan kami menerima tahun ini 9 kelas. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Dan mudah-mudahan ini berdampak untuk teman-teman sekolah swasta yang lain. Saya selalu menyampaikan Pak Kadis terkait dengan ini, Dewan Pendidikan, swasta itu harus punya inovasi, harus ada nilai jual. Kalau mau dianaktirikan, kita harus tetap, karena kita ada Pak Kadis sebagai kita punya ini kepala. Tapi kita harus betul-betul punya inovasi. Kalau kita tidak berani berinovasi, minta maaf, kita akan tergila sendiri. Ini mungkin menjadi tugas kami sebagai pengurus ketua MKKS. Mudah-mudahan menjadi berbagai praktik baik, apalagi kami sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat teman-teman yang lain untuk berinovasi dalam menambah kebaikan di sekolah-sekolahnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari MKKS SMP swasta, luar biasa, semangat Bapak. Masih ada satu Pak Anum, silakan. SMA, SMK bawah. Ya, baik. SMK. Terakhir nanti dari SMP MTE Madrasah. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rum, wakili MKKS Kejuruan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan atau mewakili para dinas pendidikan Makassar, Bapak Ibu. Saya sangat apresiasi dan pertama kali juga saya melihat lokasi ini, tempat ini. Kebetulan materi kita ini adalah sangat seksi bagi kami sekolah swasta. Pertama, saya apresiasi salah satu sekolah SMA Negeri 21 di BTP yang tadinya orang tua siswa tahun lalu pada salah hampir demo terus. Tapi setelah kami diundang mengikuti rapat sosialisasi, diundang semua RT RW di sekitar kecamatan Amalangrea, Pamasukan, saya langsung pikir wah ini satu momen yang bagus dan sangat-sangat memberikan informasi yang teraktual kepada warga kita. Yang saya menarik di situ bahwa dari panitia tersebut sudah komitmen bahwa kegiatan penerimaan siswa baru itu diserahkan oleh dinas pendidikan seperti yang disampaikan tadi oleh yang mewakili Bapak Kadis. Namun demikian, kita berharap bahwa aplikasi yang digunakan oleh sekolah-sekolah negeri betul-betul ya tidak sampai terjadi yang kita tidak harapkan. Karena pertama, kemarin informasi dari Bapak Kepala Dinas waktu saya hadiri juga pertemuan bahwa kepala sekolah akan diundang khususnya swasta untuk dimasukkan sebagai panitia
penerimaan siswa baru. Ya, memang kami tidak hadir di sebagian karena ada kelompok kami di MKKS mengatakan tidak usah dilibatkan kalau ada pembiayaan yang mungkin siswa-siswa yang akan masuk akan digratiskan. Nah, kita ini sekolah swasta. Yang kemudian yang kedua, menyangkut masalah zonasi, kita sangat apresiasi dari SMK karena tidak ada zonasi. Cuma yang menjadi masalah menurut kami, SMK sudah selesai hari ini dan pengumumannya kalau tidak salah tanggal 28. Kemudian masuklah negeri untuk membuka sampai di Juni. Jadi praktis anak SMK yang tidak lulus sekolah yang tempati, dia akan mendaftar di SMA. Padahal yang kita mau sampaikan waktu itu Pak Kadis, kalau dia sudah mendaftar di SMA, jangan lagi mendaftar di SMK, dan sebaliknya. Ternyata di Jogja tidak seperti itu. Siswa SMK yang tidak lulus boleh saja mendaftar di SMA. Iya Pak ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang menyakitkan hati buat sekolah-sekolah swasta, 1 tahun maksimal, bahkan berjalan 3 bulan, 6 bulan, anak sudah bersekolah di sekolah swasta, ditarik untuk kembali ke sekolah negeri. Dan jujur saya katakan, ini saya berbicara SMK, dengan teknologi yang begitu cepat, begitu tinggi, kalau ada sekolah sampai mendapatkan satu kelas 35 di sekolah negeri, seperti apa metode pembelajarannya dilakukan. Saya jujur di SMK Kartika Bapak Ibu, saya paling banyak siswa 25 per kelas, 25 dan ada 8. Dan itu pun juga guru-guru kami sudah maksimal memberikan materi baik prakteknya apalagi teorinya. Toh masih banyak juga anak-anak kita yang tidak merasakan bahwa ini saya sekolah kejuruan, apalagi yang gratis. Dan ini perlu barangkali kita diskusikan dari bapak-bapak dalam ini. Apa artinya kita terlalu banyak menerima siswa di sekolah-sekolah, tapi untungnya tidak ada. Ya. P3K sekolah saya yang 45 sudah masuk di negeri. Ya, dari 60 guru saya terpaksa saya cari bagaimana mempromosikan sekolah kita, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Ya. Saya jujur mengatakan Pak bahwa guru saya yang bercerita di sekolah-sekolah negeri, apa dia katakan bahwa 50% jauh lebih hebat di sekolah kita di swasta daripada di negeri. Ya, itu yang saya sampaikan Bapak. Ya, dan akhirnya saya juga berterima kasih sekali bahwa dengan kebijakan baru dari provinsi, saya dalam hal ini di sekolah kami sudah ada 80 siswa yang mendaftar, dan itu sudah pasti tidak akan masuk di negeri. Dan nanti bulan Juli Agustus barulah akan sampai 200 apa 200 ini. Nah, itu yang saya sampaikan di tempat ini. Saya pikir seperti itu Pak Moderator. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arum, perwakilan dari SMK swasta. Saya begini Pak ya, para pemateri, supaya sekaligus saja satu sesi kita selesaikan. Masih ada 2 ya, 2 terakhir. Ada dari MTS ya, yang mewakili MTS negeri model, MTS model, lalu kemudian ada dari SMP negeri. Kalau ini sudah 2 berarti sudah terpenuhi dari semuanya, tidak tinggal memberikan pemateri karena kita selesai jam 12. Tolong disingkat, padat. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan di depan kami. Yang saya hormati Presiden Kota, Ketua Pendidikan dan seluruh para undangan yang berbahagia. Saya langsung saja Pak, saya dari MTS Negeri 1 Kota Makassar. Sebenarnya kalau terkait dengan
Jadi kita istilahnya itu adalah PPDBM, penerimaan peserta didik baru madrasah. Ada yang berbeda. Kalau tahun lalu namanya SPMM, seleksi bersama masuk madrasah. Tahun ini karena juknis dari pusat sudah ada jauh-jauh sebelumnya, sehingga terubah namanya menjadi PPDBM. Jadi itu dasarnya dari juknis pusat. Alhamdulillah untuk jenjang Kementerian Agama, khususnya di madrasah, semua jenjang maupun MI, MTS, dan MA, itu sudah terlaksana kegiatan PPDBM. Dan kita sudah lakukan sesuai dengan juknis pusat. Kalau kita tidak lagi di juknis provinsi, kemudian kita sudah lanjut di juknis kota masing-masing kabupaten kota. Saya hanya melaporkan saja bahwa Kementerian Agama khususnya madrasah negeri di seluruh Sulawesi Selatan itu berbasis PPDBM. Jadi kita serentak seluruh madrasah negeri, MIN, MTSN, dan MAN. Jadi tidak ada pemisahan antara kabupaten dengan yang lain. Kita sama-sama. Jadi aplikasi kita itu aplikasi provinsi, ya, namanya aplikasi PPDBM. Namun terkait dengan jadwalnya, karena kita punya juknis masing-masing, turunannya dari pusat sampai ke tingkat provinsi, dan di itu sampai kali kita rapat menentukan schedule jadwal setiap seleksi PPDBM. Jadi sudah ada yang schedule-nya. Dan itu tahun ini ada yang beda, beberapa LDS provinsi, karena kita punya tim adu, tim IT mengelola, alhamdulillah berjalan dengan baik. Jalur yang kita ikut ada 3, ada namanya jalur prestasi, itu lebih awal. Setelah itu jalur reguler dengan afirmasi bersamaan. Jadi antara afirmasi dengan reguler itu bersamaan penerimaannya, tidak terpisah. Jadi hanya 2 kali proses saja, prestasi dan reguler dan afirmasi. Itu khususnya di Kementerian Agama. Dan alhamdulillah kita sangat fleksibel. Jadi madrasah negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu secara bersama-sama wajib untuk ikut PPDBM. Kecuali madrasah swasta yang belum siap, jadi kita masih fleksibel. Jadi ada madrasah swasta yang itu juga berkontribusi dalam PPDBM, tetapi untuk madrasah swasta yang betul-betul belum siap itu masih diberi bikin aplikasi sendiri. Tetap juga online, tetapi dia punya aplikasi internal. Itu yang mungkin saya sampaikan kepada Bapak kali ini, dan alhamdulillah itu berjalan dengan sesuai harapan kita. Jadi memang dia tidak boleh intervensi, Pak, karena dia punya kewenangan penuh, karena dia adalah swasta. Jadi dia itu fleksibel, dia online boleh, kadang dia offline, kadang offline, karena mungkin situasinya Pak berbeda, dinamikanya beda. Tapi kalau negeri itu memang sudah diwajibkan. Jadi madrasah Sulsel itu sudah ikuti seleksi PPDBM yang diselenggarakan oleh provinsi. Dan alhamdulillah jalan yang sukses dan fleksibel. Jadi jangankan di baru itu sangat fleksibel, karena ada 4 periode, Pak. Jadi terserah madrasah negeri mana yang mengikuti periodenya itu. Karena tidak mungkin setiap daerah dan kabupaten sama. Seperti Kota Makassar itu kita sepakat semua kemarin, seluruh madrasah negeri Kota Makassar itu sepakat untuk, karena pertimbangannya adalah periode kedua, ada periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Dan ini sudah dirapatkan khusus terkait bagaimana caranya, bagaimana benefitnya, dan bagaimana dampak daripada yang kita lakukan. Kita sudah dengan tim adalah KM provinsi. Kalau diistilahkan di madrasah itu namanya KKM, Pak, kelompok kerja madrasah. Jadi semua jenjang MTS, MA. Kalau disebutkan namanya MA. Jadi saya ini mudah-mudahan ini kita bersama. Untuk tahun ini kita sudah luar biasa mengalami perubahan dinamika dalam hal PPDBM, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih dari perwakilan dari NTS sudah bicara, dan saya rasa ini masukan-masukan yang kita, karena ada informasi terkait pelaksanaan yang berbeda sedikit, tapi arahnya sama, khususnya PPDBM ya, ya, rasa dia itu khusus.
Oke, saya persilakan untuk yang terakhir Ibu Hadria Ena, perwakilan dari SMP Negeri selaku Ketua KKS SMP Negeri. Silakan. Terima kasih. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Hijriah Ena, ya, dari MKKS SMP Negeri Kota Makassar. Yang pertama saya mau sampaikan terima kasih karena baru ini sempat sampaikan langsung. Terima kasih atas penganugerahan yang diberikan kepada saya tahun lalu Desember 2023 sebagai salah satu pemenang kepala sekolah berprestasi. Saya diberikan uang, saya diberikan uang, piala dan piagam. Terima kasih sekali lagi. Bapak narasumber yang kami hormati beserta teman-teman peserta rapat hari ini. Yang pertama saya mau sampaikan terkait permintaan SKL dari dari PPDB SMA, ya. Selalu meminta surat keterangan lulus, ya. Padahal kita belum pengumuman. Surat keterangan lulus itu sudah sama dengan ijazah karena sudah ada nilai di situ. Jadi inilah memang yang perlu kita sinkronkan. Kemudian ijazah sudah ada, tinggal ditulis. Penulisan ijazah tidak sampai 1 pekan juga. Ya, jadi saya pikir itu menjadi pertimbangan permintaan surat keterangan lulus buat SMA. Ya, karena orang tua tidak pernah bilang ada di Juknis, dia jelaskan begitu, takutnya tidak lulus, Pak. Yang kedua, saya sebenarnya tadi mau menyampaikan bahwa perlu ada rekomendasi dari kepala sekolah. Contohnya saya di BTP, saya sangat miris ketika orang tua datang bahwa anak saya sudah sangat berprestasi non akademik di sekolah ini, tapi tidak ada pengaruhnya masuk di SMA, sehingga ya orang tua malas memasukkan anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena selalu prestasi identik dengan akademik. Walaupun kami selalu menyampaikan bahwa ranking itu bukan cuma mata pelajaran, tetapi termasuk dengan kegiatan-kegiatan ekskul. Ya, tetapi membuktikan bahwa kalau bukan sertifikat nasional, nah bawa anak ke SMA tidak ada nilainya, makanya butuh rekomendasi dari kepala sekolah. Namun tadi saya sudah dengar bahwa untuk prestasi non akademik, kalau saya tidak salah, yang saya catat tadi bahwa untuk prestasi non akademik masuk SMA boleh dibuktikan dengan foto-foto lomba atau foto-foto latihan. Saya kira itulah bentuk rekomendasi sekolah ke untuk PPDB SMA. Ya, jadi sekali lagi tolong ini rekomendasi kepala sekolah, kami juga tidak akan membuat-buat rekomendasi yang tidak benar. Hanya betul-betul menghargai prestasi anak terutama di bidang non akademik. Saya kira itu yang kami sampaikan dari MKKS SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KKS SMP Negeri ada 3 hal pokok nanti akan disampaikan. Ada paling terakhir ini ya, bagaimana Pak? Tidak ada? Ada? Iya, Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan melaksanakan ini untuk melakukan sebenarnya bisa terjadi sinergi antara semua penyelenggara pendidikan. Hari ini sebenarnya
Sebenarnya ini Pak, Kakak Kemenak, Pak Kakak Kemenak, namun kayaknya beliau belum berkesempatan untuk hadir. Ya. Kenapa? Karena ada yang kita pikirkan di Dewan Pendidikan, kemudian di Dinas Pendidikan sendiri, terutama karena anak Makassar itu sudah diungkap tadi oleh Pak Kadis, tetapi persoalan kita melakukan pendataan terhadap anak-anak Makassar yang ada. Gitu. Tentu ini sangat terkait dengan sekolah nanti. Ketika misalnya kemarin itu kami mencoba menyampaikan kepada semua sekolah di Makassar, khususnya sekolah SD negeri dan SMP negeri dan swasta, untuk melakukan pendataan kepada anak-anak yang tamat. Mereka melanjutkan kemana gitu? Dia melanjut kemana? Sehingga nantinya akan ada data kita, ada data di Dinas Pendidikan itu bisa melihat anak ini bersekolah di mana. Kemudian kita bisa tahu kalau misalnya contoh 12.000 anak yang tamat SD, maka 12.000-nya itu nanti ada datanya semua dan sudah masuk kepada sekolah yang dituju, SMA mana, SMK mana, atau madrasah aliyah mana. Begitu pula dengan madrasah sanawiyah dan sebagainya. Itu kita sudah bisa memahami betul bahwa anak-anak Makassar semua sudah bersekolah. Ini yang paling penting sebenarnya kita harus sinkronkan, sehingga mungkin izin Pak teman-teman, saudara-saudara saya dari nanti dari madrasah, ada saya kira Pak Kepala Madrasah sering ketemu ini, Pak Kepala MTS 1, kemudian mungkin ini bisa menjadi masukan kepada kami Pak. Tetapi bukan saja madrasah negeri, madrasah ibtidaiyah negeri atau madrasah sanawiyah swasta, tapi kita butuh juga madrasah MI swasta dengan MTS swasta Pak. Mungkin ini bisa menjadi perpanjangan kepada teman-teman Pak. Izin karena yang jelas bahwa pemerintah pusat bukan Kemendikbud, bukan Kemenak saja, tetapi memang perhatian dari pucuk pimpinan Pak Presiden sendiri terhadap ATS yang ada di seluruh pelosok tanah air ini, sehingga tentu sinergi ini yang harus kita pupuk, sinkronisasi ini harus kita jalankan di tempat ini. Mungkin kita memulai, kita berniat insya Allah di bulan Juli nanti kita bisa mendapatkan datanya semua setelah anak-anak sudah masuk bersekolah. Saya kira itu Pak, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan ini bisa lancar dan bisa kita dapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini Pak. Saya tambahkan sedikit, kalau bisa ini mungkin ada format yang kita siapkan, format yang disiapkan untuk diberikan kepada siswa yang tamat itu, lalu setelah mendaftar di mana, diterima di sekolah itu, dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Kalau ini ada, terdata semuanya. Ya, sekolah yang bikin. Nanti dijelaskan Pak Kadis bagaimana yang sebenarnya. Pak Kadis yang jelaskan. Saya rasa ini sangat banyak pertanyaan. Mohon maaf untuk SD, Pak Kadis tadi sudah bilang tidak ada masalah di SD, karena memang ya solusinya ada. Silakan Pak Kadis, saya dahulukan untuk bisa memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman para yang Kadis. Jadi terima kasih. Jadi yang pertama tentu tadi Pak Sekdis sudah sampaikan bahwa ini sudah jalan Pak. Jadi formnya itu sudah di sekolah. Jadi kita menunggu, kenapa tujuan kami sudah kita kirim ke sekolah dan kita akan memastikan semua anak yang tamat ini melanjutkan kemana. Itu kan tentunya nanti sekolah pasti paham, karena ada proses administrasi juga dilakukan. Anak biasa melapor itu rata-rata melapor kalau dia akan disampaikan sebelum penamatan ini kan semua disampaikan anak kalau dia di mana nanti akan melapor ke sekolah. Itu kan masih ada hubungan. Misalnya itu salah satu langkah untuk melihat prediksi anak-anak ini lanjutnya kemana. Yang kedua, ini tadi Pak Sahrin, ini Pak itu yang saya selalu katakan, kalau kita berbicara swasta, antara ada yang mati suri dengan tidak, justru itu kemarin yang mau mati suri, saya bilang ayo kita duduk bersama. Karena sebenarnya swasta, kalau bicara ke swasta lebih banyak sebenarnya yang hebat hidup
dan itu berjalan dengan baik. Yang penting prosesnya itu, kalau prosesnya bagus, kualitasnya bagus. Karena saya selalu membandingkan, saya biasa kalau diundang menghadiri acara-acara sekolah swasta baik penamatan, salah satu Al-Biruni contoh, itu kan kalau kita mau lihat biayanya di situ besar, puluhan juta dibayar di situ, tapi kenapa orang tua karena ini masih. Nah itu barangkali sama juga pondok-pondok pesantren juga yang memang sudah yang sekolah umum yang ada di dalamnya itu kan banyak. Kami sudah bisa deteksi yang seperti itu. Jadi tidak semua kan memang ada sekolah. Kemudian itu memang juga menjadi problem kemarin, Pak. Jadi ini kemarin memang bagus sih yang namanya barang manfaat. Itu salah satu inovasi. Tapi cara penempatannya saya yang setengah mati sekarang. Yang setengah matinya karena dia tidak bikin kajian. Sebenarnya ada sesungguhnya yang kami kaji 5 itu dan disetujui DPR, dan itu berdasarkan memang hasil reses. Tapi saya tidak bisa mau menambah, tapi kan prosedur dengan ini banyak prosedur panjang. Kan contoh di Mariso kemarin. Mariso sesungguhnya itu kalau dia mau backup kemarin Matuali yang diambil, bukan Isamiun 53. Iya. Karena sebenarnya itu di 53 di Yarin sana sebenarnya ada kan sekolah-sekolah swasta di sana sudah jalan dengan baik. Contohnya di situ Islam Datul Musi apa di situ? Iya kan? Ya, hati bukan nantilanya. Ada sekolah swasta di sana kan kemarin bagus juga prosesnya itu. Jadi mau tidak mau karena ini menjadi SMP negeri. Bahkan kemarin setengah mati, Pak. SMP 53 yang menjadikan penyangga untuk ini. Alhamdulillah kan demo terima sabkangan pasal di situ ada. Kami memang saya bilang tadi karena bukan anaknya yang mau sampai SMP 6. Tidak masuk akal. Bayangkan ada orang tua tetap dia ikut di situ. Mau tidak mau terserah bapak saya ikut. Saya kasih ruang di situ. Saya tegas. Artinya begini. Karena memang kita siapkan di situ, bahkan di situ belum sampai 1 kelas kemarin. Kasihan kan sekolah yang kita bentuk ini. Nah sekarang pemerintah kota memang tentu ada program wali kota, program sekolah 10 tahun. Jadi kita mau fokus terhadap pendidikan anak usia dini. Makanya itu sekolah-sekolah PAUD negeri itu di masing-masing itu adalah menjadi target kami. Karena ini bagian daripada dalam proses. Jadi kalau di Makassar, kalau kementerian sekarang memberi rencana 12 tahun itu SMP-nya 2 tahun di ini mulai dari PAUD. Tapi kalau kami memang sudah PAUD itu wajib 1 tahun. Nah itulah program pendidikan atas 9 tahun. Kemudian ini Pak, kalau FPR Mahapi mudah-mudahan sadarkan, kemarin sempat datang di saya lihat sudah bagus-bagus. Saya bilang ini Pak Irwan, dia bilang enggak mau jadi silaturahmi Pak. Tadi saya bilang masih mau diangkat, dia bilang tidak ya. Saya bilang ya ampun begitu berhasil ya anakmu semua. Apalagi mau cari kan dia datang aja lulus P3K. Saya masih silaturahmi Pak Gadis, tahu ya mampu. Saya terus terang itu pertama jadi gadis itu dia orang lebih bagus provinsi daripada ada apa Kota Makassar. Kami banyak kenapa? Ya, jadi ini terkait dengan ini. Saya bisa sudah bicara tadi dengan provinsi, kita harus tekan. Intinya adalah kembalikan semua perintah saya satu sederhana, yang dilayani orang tua, yang sekolah-sekolah adalah orang tua kandung. Di luar dari satu siapa pun. Iya, sama kemarin komitmen kami kemarin DPR ya, kita jalan alhamdulillah. DPR saya bilang kemarin tidak ada, jadi sewaktu kan kita ini terus terang Pak, kita disupervisi oleh KPK. Dan ini bagian indikator penilaian, supervisi bukan suka kemarin kan ini. Apa kendalanya selalu itu muncul, apa ketitipan, ada titipan, apa tekanan apa yang dipakai. Banyak yang menulis tekanan diintegrasi. Tapi saya jawab dengan ini bahwa kalau Makassar, alhamdulillah tidak. Karena kita konsisten dengan arahkan seperti ini, ya kan? Artinya bisa memainkan itu yang banyak, itu yang menjadi. Dan tentu ada dasar kami. Kalau teman-teman LSM yang mau ada saya bisa buka. Kenapa contohnya? Kenapa saya perintahkan bahwa yang dilayani adalah orang tua kandung? Ini tidak ada persoalan. Karena kalau bukan orang tua kandung, Pak, ini yang muncul. Banyak alasan tuh, seperti kemarin waktu COVID. Yang terjadi kita di sekolah swasta itu di mana itu yang di Bontoala. Kan sampai saya dipolisikan sama-sama gara-gara vaksin, anak ini meninggal. Sampai saya dengan, padahal setelah ini anak tidak riwayat tanunya waktu di ini tujuannya itu orang tua namanya ada asesmen pengisian riwayat penyakit anak. Ini kan dia memang tidak ada ditulis, waktu saya dibuka dokumennya memang tidak disampaikan. Berarti bukan salahnya kepala sekolah, tapi mau apa?
Karena kita sudah masuk dalam dia diikuti mami tuntutannya mekanis kesehatan yang ya bagi-bagi gitu. Sampai 40 harinya apa semua apa yang diminta terpaksa dipenuhi. ini salah satu. Yang kedua yang penting intinya adalah ada dua hal yang mendasari. Ini ada alasan kita. Saya ada alasan kalau ditanya saya. Apa alasannya harus orang tua? Dia bilang kan ini pakai istilah tidak boleh ada namanya dia percayakan kan cocok. Saya percaya gitu, tapi ada instrumen atau ada fakta integritas, ada asesmen yang dilakukan sekolah, utamanya pemetaan karakter. Yang tahu karakter itu bukan Anda, yang tahu karakternya supaya memudahkan nanti guru pada saat tahu bahwa oh anak saya diterima sekian ini karakter seperti ini supaya guru mengajar juga enak, ya kan? Itu kan harus dibaca kayak masuk akal. Yang kedua, saya harus tunjukkan tahun kemarin perintah saya kepala sekolah jadi semua LSM ya, maafkan LSM yang ada kemarin di situ yang datang malam-malam. Dia bilang, Pak, saya ditolak oleh kepala sekolah ini SMP 3. Ini kebanyakan saya 7 orang. SMP 15 ada 5 jadi 12. Alasannya kepala sekolah ini, alasannya apa? Alasannya kepala sekolah katanya yang begini-begini Pak Kadis yang hadapi maka cocok. Tidak salah, kita yang hadapi. Jadi kalau begitu, kan Pak Kadis bilang semua anak harus sekolah, cocok, saya sudah terima. Oh, disposisi dulu Pak Kadis, tolong catatan Pak. Saya bilang, biar saya kasih catatan hari ini, Anda yang bawa masih ditolak dan saya tidak akan marah. Tapi malam ini, suruh datang orang tuanya itu menghadap, dia bilang, tidak. Pak Kadis ini Tommy, kalau kita ini penipuan ini. Saya bisa buktikan. Makanya itulah Makassar aman. Makanya saya bilang, saya tidak halangi Anda, tapi keluarganya kemanakanya suruh orang tuanya datang, jangan kita datang. Ada fakta kok yang saya bisa buktikan semua. 5 anak yang sudah diambil uangnya di situ, di atas nama kepala sekolah yang ambil. Makanya itu waktu pandemi kemarin saya bilang, saya panggil SMP 3, kasih masuk ini anak selamatkan tugasnya ibu yang ambil uangnya laporkan di situ. Selesai. Kayak begitu. Kita harus tegas Pak. Kemudian terkait dengan Pak Batagudin, insya Allah Pak, karena kita ini guru juga posisi Pak, tapi nanti kuliah dulu aturannya. Karena kita sudah gratis, makanya saya tadi berpikir kalau ini SMP nanti ditanya di mana guru kita berada, bekerja sama mama SMP Negeri Pondok tadinya sekarang sembuh, tapi saya mau berbuat kasih karena jangan sampai mengangkat guru baru. Kalau saya sudah P3K, terbantukan dengan gajinya. Sebenarnya begini Bapak, ini bentuk rekomendasi kita karena saya pernah menerima Komisi 10 DPR RI terkait dengan P3K juga, kan itu keluhan kemarin saya Pak pernah ditanya Pak Lima masih lalu di bilang, oke kenapa ambil semua guru? Bukan lah, gurunya memang ditempatkan, kita harus tempatkan karena dia lulus. Dia salah Pak, kalau dia mau kembali ya harus gugur mundur dari P3K. Jadi dua pilihan yang nah sekarang inilah yang perlu. Jadi saya kemarin waktu di Undang-Undang Sipiknas itu kebetulan kan ketua Komisi 10 sekarang itu arahan dari guru. Dia bilang pernah dulu Pak sekali, memang dulu itu ada namanya guru DPK dipekerjakan. Nah sekarang bisa enggak undang-undang itu dimasukkan di dalam? Karena yang sekarang kita tidak bisa karena diatur di undang-undang bahwa di situ pemerintah berbicara di instansi pemerintah dan digaji oleh APBD. Nah sekarang berarti swasta tanggung jawab swasta. Nah yang persoalan itulah juga dasar kami. Karena ada jawaban yang saya mengatakan kalau di Goa Pak tidak ada sekolah swasta menagih membayar. Ya, nah sekarang kalau kami di Makassar itu kontribusinya pemerintah pusat terhadap dana BOS. Karena BOS itu tidak akan mungkin karena dia gaji guru penuh dan digaji oleh yayasan. Nah kalau itu mau dipakai belum tentu cukup gajinya untuk ini. Tentu saya juga mengapresiasi, tidak akan mungkin saya berhentikan tidak dapat kecuali dia tolak. Karena ada memang juga swasta sekolah yang berlaku menolak GOP. Jadi termasuk juga Pak, kenapa tadi saya langsung Pak ini salah nanti kita duduk, itu yang saya sampaikan kemarin, kita harus evaluasi diri, kemudian kita tadi lihat ada, kalau data DTKS itu mau dilihat, ya tidak ada yang semua orang tidak mampu. Nah kalau di pagi itu, nah sekarang kita mau duduk bersama, kita evaluasi. Terus terang saya begini Pak, saya kemarin banyak mendapat, itu juga saya kasih tahu teman-teman juga DPR, beberapa anggota menurut dahulunya, dan telepon saya karena ini pendaftaran SMK. Jadi ada sekolah swasta itu beberapa Pak, ini terkait dengan pembayaran.
ditahan jasanya. Bahkan kemarin ada bertahun-tahun juga sudah tidak diambil jasanya karena dia tidak selesaikan pembayaran, yang ini yang perlu barangkali kita duduk bersama. Nah tentu inilah kita nanti bisa diskusikan dengan teman-teman swasta. Seperti apa hanya yang bisa kita lihat, dan kalau perlu sebenarnya Pak, kita juga butuh data yang betul-betul, kan seperti pemberian beasiswa kemarin kan tidak harus negeri atau apa, kan kita melihat, itu kan kita butuh data itu. Utamanya juga PIP, di SMA ini kan luar kemarin kita ini kan luas biasa lagi tambahannya. Ya ini yang betul-betul kita mau lihat data real, walaupun jadi data legis, tapi kerfalnya nanti kalau betul-betul itu yang kita usulkan, perjuangkan untuk mendapatkan bantuan itu. Ya, supaya kena sasaran. Terkait dengan ini Pak, tadi izin memang itu aturan. Kalau kita biar provinsi, jadi itu di Permendagri ya, nggak salah Permendagri. Dan itu sekarang PTSP, apa namanya izin satu atap itu memang itu menjadi. Jadi kami bukan lagi seperti dulu Pak. Sekarang syaratnya itu, makanya sekarang kalau mendirikan, jadi bersifat yayasan itu bukan lagi, kan banyak dulu mendirikan itu. Siapapun nanti yayasan sama dengan perguruan tinggi sekarang modelnya kan, UMI itu yayasan, siapapun berganti yayasan kan. Sekarang ini banyak mati sekolah karena begitu. Kami kan banyak hadapi Pak, bukan mati suri, dia sendiri yang matikan. Contoh, dia bersaudara dalam itu pendirian akta, tapi kan ada anak yang masa dia sendiri, akhirnya dia berkelahi, mati sekolah, dia matikan sendiri. Ada beberapa kemarin yang kami hadapi kayak Ramah Sejahtera itu, mohon maaf, Ramah Sejahtera kan antara anak dengan anak. Ini dalam pengurusan toh ada kemarin itu sampai saya minta sebelah pun Anda yang bertiga kami yang kedua, tentu izin ini memang ada yang Pak karena alas haknya juga. Makanya juga dalam hal pemberian hibah itu harus alas haknya jelas karena ini uang negara. Nah, ini yang banyak kemarin mengajukan tidak jelas alas haknya juga masih ini. Jadi mohon maaf, kita kan ada verifikasi juga. Itu alas hak yang paling penting. Karena ada pertanggungjawaban, kadang-kadang ini hibah. Ini bentuk hibah pemerintah. Ya kita berikan kalau sesuai, dan sebenarnya begini Pak, kita mengusul saja. Nanti tapi nanti hibah itu kita kan banyak memberikan hibah juga terhadap sekolah-sekolah. Utamanya kalau kemarin mohon maaf bukan baru kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah kan semua pendiriannya jelas sekolahnya, alasannya jelas, statusnya kan. Jadi agak bagus lah. Ada juga memang Lainkin itu tiba-tiba tempat itu lain sertifikatnya di situ, maka dicari IMB Pak. IMB sekarang begini Pak, ada hanya keringanan Pak Ketua, keringanan saja kan, ini bukan saja kita berpolemik di PAUD juga. Kemarin kan banyak PAUD itu yang berdiri, sementara ini IMB itu bisa ada di keringanan terhadap aturan-aturan yang nanti di bawah itu sudah perintahkan terhadap untuk lembaga sosial, tapi untuk gratisnya tidak mungkin karena itu bagian daripada tapi ada keringanan. Sebenarnya itu seandainya ada IMB dulu Pak, tidak ada masalah kan, itu yang dicari. Kan sebenarnya IMB itu baru dicari sekarang, dulu kan tidak ada syarat IMB. Dan dulu itu hanya ada tempat kan dulu biar menyewa bisa dulu itu diatur kalau Permendikbud. Dulu kan yang penting jarak yang sesuai aturan, biar menyewa bukan dia punya itu bisa. Nah sekarang kan tidak, betul-betul sama dengan yayasan ya. Yayasan, jadi siapapun nanti di sana tidak pernah menjadi bahwa tidak ada miliknya, itu adalah memang untuk penyelenggaraan pendidikan, siapapun yang di situ mengelola. Itu berlanjut. Sekarang kan kalau sekarang biasanya itu berhenti tahun. Kemudian itu barangkali kita SMP kita duduk bersama, insya Allah karena hari ini kami memang juga baru rapat, saya undang semua terkait dengan ini. Tentu saya juga berterima kasih kemarin bahwa jalur solusi itu sebenarnya itu sebenarnya saya katakan juknis kami diambil kementerian. Pada saat kementerian di jalur solusi saya jelaskan, maka di jalur solusi itu sebenarnya itu adalah kebutuhan kuota. Itulah dimana jalur kuota, pemenuhan kuota. Itulah yang masuk di juknis sekjen. Kemudian memang salah satu tahapan kemarin di juknis kami itu dari awal, dari tahun ke tahun. Kami akhir tahun itu beberapa kami lakukan koordinasi. Jadi pemantapan perencanaan data itu memang awal di akhir tahun. Jadi saya Pusdatin itu selalu komunikasi dengan baik. Data itu kami tarik, kemudian kembalikan kepada operator sekolah. Jadi masing-masing operator sekolah yang tamat undang memastikan jadi update memang kondisi itu, karena itu tadi karena yang menjadi masalah sekarang Bapak
Dukcapil dengan Pusdati itu tidak connect. Jadi kalau kapan ada perubahan tidak berubah, tidak bisa melapor. Nah ini yang terjadi. Makanya itulah tujuannya kemarin. Kenapa tadi Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan biar tahu sebenarnya itulah tujuannya kita. Jadi anak-anak sebelum ujian data istilahnya peserta ujian itu pastikan memang pada saat dia ujian itu kami lakukan. Jadi kita undang semua menyurati sekolah untuk update semua datanya untuk tahun itu. Dan sebelum masuk ke PDB lagi ini kita sudah ada, jadi tidak ada. Dan saya sudah minta memang untuk Kota Makassar jangan ada yang kasih pindah-pindah ke dalam. Karena rugi karena suku jamin dia atas semua sekolah. Nah, itu jawabannya. Nah sekarang sisa swasta nanti mungkin kita bisa duduk. Saya begini Pak, banyak problem saya yang menghadapi di swasta berapa. Kemarin ini ya, antara orang tua dengan sekolah karena contoh yayasannya ego waktu lawan-lawan di medsos dengan orang tua, jadi orang tua bilang orang tua yang kasih hidup sekolah kenapa Anda, tapi guru-gurunya tidak bisa bergerak Pak karena ketua yayasan yang ini sebenarnya memahami. Jadi saya bilang kepala sekolah dan guru-guru di situ tidak bisa dia bergerak. Kenapa? Kapan dia bergerak kan ujung kukunya dipecat. Dan di sisi lain begini, jadi itu kemarin sebagaimana jadi terpaksa komitmen baru alasannya orang tua dia minta dihentikan anunya cabut isi operasional tidak seperti itu juga. Jadi saya cari tadi benarnya alhamdulillah sama-sama mengalah. Jadi saya bilang begini, saya kasih tahu itu yayasan karena orang tua yang dilawan. Salah satu cara pakai prinsip mengalah tapi kita menang. Karena memang masih muda, memang egonya tinggi kan. Jadi saya harus memahami. Jadi inilah yang kami hadapi Bapak Ibu sekalian. Saya minta teman-teman sekolah swasta, ayo kita duduk bersama. Saya sebenarnya begini Pak, kalau kita tidak mau masuk, kasih Pak saja data. Kan saya minta nanti akan kita menurut Pak Sek ya, kita mantap data berapa daya tampung yang dia mau siapkan. Karena saudara mau tanya kami, berapa daya tampung yang disiapkan, kemudian berapa yang subsidi penuh, memang tidak ada, ditanggung. Kalau Pak jelas negara biar di mobil gratis kita kan bisa jalan Pak. Tidak ada di mobil itu langsung pendidikan gratis di mana-mana. Memang harus diapresiasi dia. Ya, jadi kita komitmen di situ. Jadi kalau ada pada saat ada orang tua kan orang tua itu Pak kami kasih solusi. Ada di sini Pak, swasta dekat sekali dari mata. Pak, berbayar di situ, tidak ada. Ini susah lagi terpaksa saya harus karena saya harus mengatasi anak tidak sekolah, maka otomatis saya bijaki di bawah kewenangan kami. Apa boleh buat? Karena kalau saya tidak lakukan tidak sekolah, maka saya mengambil kebijakan harus saya lakukan tindak lanjut terhadap sekolah. Karena itu yang bisa saya intervensi. Ya. Jadi ini barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, kita komitmen dan mungkin salah satu yang bisa kita tarik termasuk teman-teman dinas provinsi karena alhamdulillah pembenahan kita lakukan. Kalau kita komitmen bersama bahwa itu tadi yang dilayani adalah orang tua kandung, maka otomatis yang mengganggu selama ini provinsi tidak ada ruang. Menghadapi mereka gampang Pak. Bilang tidak ada masalah, kita berikan ruang. Silakan ke orang tuanya, biarkan orang tua berhubungan dengan pihak sekolah. Selesai Pak. Begitu juga kemarin di DPR saya Pak. DPR Komisi DPR saya bilang tadi beliau, yang penting komitmen yang kita pakai, yang jelasnya bahwa kami jamin semua anak Makassar sekolah. Yang kedua, tapi kalau ada anggota dewan yang turun, maka jangan harap pasti ditolak di sekolah. Jadi kalau ditolak jangan gimana, nanti tidak saya jaga juga namanya, ada alasan lupa. Saya jaga. Dalam suasana penerimaan, kalau kita turun, itu nanti makanya Ibu Yeni ini tidak turun di sekolah, makanya terpilih kembali. Yang banyak itu tidak terpilih. Nah maksudnya begini, banyak yang saya pasti teman-teman rasakan. Itu yang kemarin yang sering ke sekolah perempuan begini, ya kecuali ada tuh 1-2 yang terpilih, tapi lebih banyak yang terpilih. Ibu Yeni kan saya tahu sekali kalau ya. Tapi sekarang kita syukur karena masuk provinsi. Jadi saya pernah tahu mendengar memang tadi SMA ada provinsi dia nanti mau pote-pote lagi di provinsi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi kita bercanda dalam hal ini, bukan bercanda. Yang paling penting dulu adalah bagaimana hak pengumumannya.
persoalan kualitas atau apa itu persoalan dalam proses, itu masing-masing tanggung jawab dinas pendidikan sendiri, bagaimana penyelenggaraan pengelolaan di situ. Itu yang penting. Kalau ditampung dulu, baru kita bagaimana kualitas sana. Itu yang paling penting dulu. Apa itu berikan dulu ruang anak-anak belajar, jangan karena dia tidak ada tempat untuk ruang belajar. Terima kasih kepada MI Madrasah Hidayah. Saya bilang, mungkin kita tidak bisa, karena ini harus saya tidak mengintervensi. Makanya sudah tadi jangan bicara SD karena tahun lalu 3.000 kuota lebih tidak terisi Pak. Yang berdasarkan dengan kondisi, makanya itu nanti ada sekolah saya rekrupin, tapi bukan ke SMP, tapi saya bangun PAUD supaya terintegrasi di sini. Saya bangun PAUD Pak, bukan bangun SMP. Saya bangun PAUD. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Maka tepuk tangan coba untuk Pak Kadis. Luar biasa informasinya Pak. Yang saya tangkap pertama paling utama itu karena sudah sepakat beliau dulu bersama dengan Kadis Pendidikan Provinsi tidak ada yang bisa dilayani kecuali orang tua yang bersangkutan. Solusi yang terbaik. Tidak ada lagi calo-calo yang akan hadir di sekolah. Yang berikutnya saya apresiasi juga Pak Kadis. Pak Kadis ini akan membangun PAUD. PAUD ini kan menjadi wajib, menjadi 10 tahun. Sehingga memang PAUD harus prioritas Pak. Ada recruiting, dahulukan PAUD. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin berikutnya mohon penjelasan. Ada beberapa saya lihat tertuju untuk Bapak di provinsi. Silakan Pak. Terima kasih. Saya langsung jawab panel. Saya ada beberapa pertanyaan yang sama Bapak dan Ibu. Pertama terkait dengan pernah pertemuan kebetulan dengan Pak Kadis. Waktu itu kebetulan saya notulennya juga di belakang. Jadi saya sekarang di Dinas Pendidikan Pak Bu, disuruh ke SMA oke, disuruh ke SMK oke, disuruh ke PKLK oke, pokoknya perintah pimpinan harus loyal siapapun pimpinannya, dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada seperti itu. Pada saat itu memang ada kesepakatan bahwa tahapan SMK bila tidak lulus SMA itu tidak lulus SMK, misalkan tidak diterima di SMA. Tapi saya koreksi dulu Pak, singkat saya bukan notulen rapat ini. Itu Pak Kadis mengatakan bukan janji, tapi nanti kita lihat aturan yang ada seperti itu. Iya, jadi saya koreksi Pak, bukan janji karena notulennya juga saya punya. Pada saat itu mulai tahapan ternyata di Juknis panduan bahwa anak yang tidak lulus itu wajib ditampung di penyaluran berikutnya. Nah, penerimaan jenjang untuk dinas provinsi itu adalah ada penyaluran ke SMK, ada penyaluran ke sekolah berasrama, kemudian selanjutnya setelah itu ada penyaluran ke SMA dan berafirmasi. Kemudian ketika kami membatasi pilihan anak, maka secara tidak langsung kami juga melanggar undang-undang di bidang SMK juga. Tahun ini DAK untuk swasta itu dari jumlah total dana DAK 114 miliar itu sebanyak ada di Makassar ada 2 sekolah swasta yang dapat dana DAK, tapi kami juga selektif, artinya yang kami berikan dana DAK ini adalah sekolah swasta yang memang telah membuktikan prestasinya di beberapa LKS. Iya, artinya Anda berprestasi, membantu, dan harus jelas bagaimana kepemilikan lahannya, karena dia sifatnya dana hibah. Nah, karena dia ke swasta itu sifatnya dana hibah, dana hibah yang nantinya bukan lagi milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga status hibahnya harus jelas, status lahan harus jelas, status pengurus yayasannya harus jelas, track record sekolah swasta itu juga harus jelas. Karena jangan sampai setelah kita berikan dana hibah, tiba-tiba tutup yayasannya. Peralatannya tidak tahu kemana. Karena setelah kita peralatan itu ada serah terima kaset seperti itu. Nah, inilah semua yang menjadi pertimbangan kami. Tapi 2 tahun terakhir ini Pak UTMKKS pasti merasakan bahwa swasta pun itu diberikan dana yang tidak main-main jumlahnya. Nah, kemudian yang perlu dipahami Bapak dan Ibu, sistem penganggaran, saya yakin Pak Kadis Pendidikan Kota sepakat, sistem penganggaran bantuan dari pusat itu adalah penganggaran utuh. Artinya berdasarkan data Dapodik kalau SMK Takola. Jadi semuanya langsung dibantu. Nah, ini yang jadi masalah seperti kami kemarin sempat berdebat di teman-teman DPRD. Itu minta 10 rombel, tapi ternyata Dapodiknya itu hanya bisa, sekolah itu hanya bisa 6 rombel sesuai dengan data. Nah, ada juga sekolah yang mengajukan ke kami, itu WC-nya selalu rusak, tapi ternyata begitu kami buka data Dapodiknya, laporannya baik. Nah, ini kan juga yang jadi masalah Bapak dan Ibu ini. Jadi semuanya berbasis satu data Dapodik, kemudian untuk SMK itu ada disebut dengan Takola. Nah, untuk Takola sendiri masalah bantuan dari pusat, jujur saja kami Dinas Pendidikan tidak punya akses untuk itu. Kami hanya melihat nanti sekolah mana yang dapat bantuan.
atau sebelum Bapak dan Ibu berangkat ke Jakarta untuk MOU, itu biasanya ada wawancara di Dinas Pendidikan. Nah sekarang adalah bagaimana teman-teman kepala sekolah berinovasi, khususnya SMK berinovasi untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena informasi langsung ke sekolah, tidak melewati Dinas Pendidikan lagi seperti itu untuk SMK Tapola. Nah, yang terakhir terkait dengan pemenuhan jalur, sekali lagi kami tegaskan, SMK swasta, SMA swasta kami tidak pernah membeda-bedakan, termasuk juga dalam hal penanganan kewenangan. Kenapa kami hadir di sini? Itu berarti bahwa kami ingin, mari kita bareng-bareng, karena pendidikan ini bukan masalah hanya pemerintah kota saja, bukan masalah pemerintah Sulawesi Selatan. Ini anak kita semua. Ini anak kita semua. Tidak ada satupun di sini bukan anak kita. Mau dia anak dari kalangan ekonomi menengah, mau dia kalangan dari apa, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, karena itu sudah amanat dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, tinggal bagaimana kita membuat rules-nya agar semua ini bisa tercapai. Nah, demikian juga dari madrasah, kami sering berkomunikasi dengan teman-teman, hanya memang mungkin kesempatannya Pak dari teman-teman Kanwil yang biasa kadang bertepatan dengan jadwalnya. Tapi pada dasarnya dengan teman-teman Kemenak ini, diskusi kami juga bagus, dan mereka selalu memberikan info yang cepat mengenai sudah berapa penerimaan yang mereka termasuk kota madrasah. Nah, termasuk juga di Kemenak Kabupaten Kota, kami sudah punya data berapa sebenarnya dari tampung dari setiap madrasah setingkat aliyah. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu, mungkin banyak yang tidak familiar dengan istilah Usta dan Ulia. Ada Usta dan Ulia. Usta ini adalah paket B-nya setara SMP, Madrasah Sanawiyah. Ulia ini adalah paket C, seperti itu. Nah, jadi untuk pemenuhan kota kami akan salurkan, tetapi mari ikuti rule. SMK swasta, SMA swasta yang ingin bergabung, ayo kita sama-sama. Karena Bapak dan Ibu kami yakin kalau misalkan berdasarkan daya tampung sekarang yang ada, negeri itu tidak bakalan bisa menampung semua lulusan SMP. Jadi kalau kita tidak kerjasama, ini tidak akan jalan. Pasti akan ada anak-anak yang tidak tertampung. Nah, persoalan di Rombol tadi Pak, memang bukan kami menentukan. Memang di Dapodik itu 36. Minimal adalah kalau SMK itu minimal 15. Nah, terkait ini adalah sistem di sekolah, bagaimana memberikan pengajaran yang baik. Saya juga pernah Pak, posisi Bapak, saya pernah lama di kepala sekolah swasta juga. Saya sepakat dengan tadi Pak Ketua MKKS bahwa swasta jangan jadi bukan hanya swasta dan negeri. Kalau tidak meningkatkan kualitas mutu, jangan harap dilirik. Ini swasta negeri. Iya. Kenapa Pak Bu? Saya pernah di sekolah swasta, asalnya itu di pesantren almarhum om saya. Saya yakin kalau teman-teman Kemenak itu agak familiar dengan nama almarhum Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau adalah guru tertua setelah waktu itu Guru Sanusi Bacok, cuma hampir bersamaan meninggalnya beliau. Itu saya masih ingat pesantrennya itu diawali dari ke bawah kolong rumah. Saya masuk ke situ jumlah santrinya hanya 100. Waktu itu saya baru pulang dari Jogja Pak Kadis. Saya dipaksa pulang ke kampungnya ibu saya di Lumpur Timur. Saya bilang oke, saya mau, tapi saya ingin yayasan ini dikelola profesional. Selama ini kan yang menjadi penyakit kita, yayasan di Sulawesi Selatan itu rata-rata dikelola secara tidak profesional. Artinya dia berbasis keluarga. Ketika ada satu yang hilang, sudah. Nah, jadi saya bilang ini, oke, kita mau, tapi saya ingin kelola profesional. Minta maaf Om Haji, waktu itu saya tanya almarhum om saya, yang keluarga kalau tidak mau kontribusi pesantren, jangan campuri saya. Kita kelola manajemennya. Alhamdulillah, saya tinggalkan sekolah itu karena terangkat pegawai negeri. Dari siswa 200 menjadi 800. Sekarang santrinya menjadi 2000. Kita sudah duluan menutup pendaftaran, pesantren sana sudah duluan menutup pendaftaran dibanding MAIC sekalipun yang ada di Jakarta. Nah, ini menjadi bukti bahwa kalau misalkan kita memang menunjukkan kualitas, pasti orang akan datang, dan orang tua itu tidak akan ragu membayar biaya berapapun kalau memang kita mampu tunjukkan kualitas. Nah, dan manajemen sekolah yang bagus. Nah, karena sebagus apapun kualitas guru juga di sekolah, kalau manajemen sekolah itu juga tidak bagus, maka juga sekolah itu tidak akan bisa bagus. Nah, ini semua seperti sebuah sistem roda yang saling kaut mengautkan. Nah, saya masih ingat Bapak dan Ibu, kami pernah ke Boyolali. Saya kaget mendengar ada salah sekolah di Boyolali. Nah, itu biasa kami tanya teman-teman SMK, cleaning service-nya gajinya 3,5 juta Pak. Ini cleaning service. Dananya dari mana? Ternyata dananya dari kotoran sapi. Iya, SMK pertanian, kotoran sapi. Ternyata dialah yang mensuplai, SMK itu yang mensuplai hampir semua pembuatan pupuk kompos yang diminta oleh perusahaan-perusahaan besar dalam hal reboisasi hutan.
Nah, tinggal bagaimana saya minta nangkap peluang. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Ada tadi Pak, ada bagaimana mau nyiasati, ada tadi dari Bapak swasta menyiasati yang ada di SMA, SMK itu anak di swasta ya, anak sudah sekolah, sementara dia mendaftar lagi di sekolah negeri. Oke, jadi saya masih ingat itu kasus total. Satu lagi Pak tentang SKL yang disampaikan oleh SKL tadi. Ya, jadi gini Pak, terkait itu kasus tahun lalu sebenarnya Pak, dan kami sudah dapat pelakunya siapa. Sebenarnya pelakunya orang dalam sekolah juga sendiri bekerja sama dengan oknum operator. Jadi sama-sama saling kerjasama yang menguntungkan. Nah, akhirnya merugikan, tapi kepala sekolah yang bersangkutan tidak tahu, padahal oknum dalam sekolahnya juga yang kerjasama. Itu. Begini, ada sedikit saya kan sama kemarin yang saya sampaikan, begitu sudah masuk swasta, langsung daftar, masuk dapodik. Kan itu susah ditarik, kelihatan kan kalau orang tidak susah. Untuk jadi begini. Sudah kemarin tahun lalu itu sudah ditangani Pak, dan makanya kami buat rule di Juknis ini. Teman-teman BUMP juga kemarin memberikan apresiasi. Juknis sebelumnya itu kan tidak ada perpindahan peserta didik Pak, tidak diatur. Juknis ini sangat jelas perpindahan peserta didiknya. Bagaimana kalau anak SMA mau pindah ke SMK? Nah, dalam kota itu diatur Pak. Kalau saya tidak salah ingat, kebetulan saya sendiri termasuk tim penyusunnya. Untuk dalam kota, dalam RW sama, itu tidak boleh pindah bahkan 1 tahun sekalipun. Jadi misalkan dia dari SMK 8 Makassar, misalkan dari SMK apa yang dekat SMK 8 Pak, dengan alasan tertentu dia ingin pindah ke SMK 8 Makassar negeri, itu sangat ketat aturannya di Juknis. Karena jarak pertama, rasio jarak tidak memenuhi, yang kedua tidak ada alasan untuk pindah karena dia masih satu wilayah. Jadi dalam satu wilayah itu ada aturannya untuk pindah. Kecuali kalau misalkan lokasinya di Mungin Sidi, terus orang tuanya harus berpindah tugas tinggal di Salodong, itu bisa. Iya, jadi ada rasio jarak dengan memenuhi perpindahan tugas orang tua. Dia mengikut orang tuanya. Yang terakhir tentang SKL, jelas kalau SKL ketika anak itu dinyatakan tidak lulus dari SMP, maka dengan otomatis gugur juga kelulusan dalam PPDB-nya. Dan kami yakinkan teman-teman kepala sekolah swasta 1 minggu setelah selesai pengumuman semua jalur langsung terintegrasi ke Dapodik, karena aplikasi ini itu sudah terintegrasi langsung dengan Pusdatin, jadi langsung tertarik data anak tersebut ke Dapodik. Seperti itu. Yang kami tidak jamin adalah kalau teman dari SMP sudah menerima duluan, terus tidak ada laporannya ke kami NSN-nya, atau NSN-nya belum terkunci di Dapodik, belum dilaporkan ke Pusdatin, terus dia mendaftar, itu pasti loss Pak masuk. Mungkin seperti itu yang jelas. Tapi kalau teman MKI swasta punya bukti kuat, dia sudah diterima, maka kita bisa berhak juga batalkan kelulusannya di SMA ataupun SMK negeri. Mungkin. Terima kasih Bapak yang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya rasa cukup jelas informasi yang disampaikan. Masih ada dari BPMP untuk menyampaikan 1 menit Pak, karena masih ada juga dari ibu ini yang menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya tambahkan saja Pak sedikit mengenai apa yang diatur di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Persesnya nomor 47 tahun 2023 tentang bagaimana setelah pelaksanaan PPDB ini diharapkan supaya pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pemerintah kabupaten kota atau dinas pendidikan provinsi, segera melakukan updating data di Dapodik. Ya, karena ini untuk kita melihat pemetaan mengenai berapa peserta didik yang diterima dan berapa yang tidak diterima. Updating datanya itu dibutuhkan oleh dari Pusdatin di yang bermuara di Dapodik. Dimana juga nanti setelah data itu di updating, diminta supaya sekolah melakukan pemutakhiran di Dapodik satuan pendidikannya, dan juga diminta peran aktif dari peserta didik bila terjadi perubahan data segera melakukan updating dan minta ke operator sekolahnya untuk melakukan updating, sehingga data yang ada di Dapodik adalah data yang terbarukan secara berkesinambungan. Mungkin seperti itu
tambahan dari kami. Baik, jadi ini menyangkut data. Agar data terupdate, ya silakan lakukan pendataan yang persegera mengupdate datanya melalui Dapodik ya. Agar ya masih ada satu dari Ibu hanya kita ajak sinergi. Apalagi tadi 90% kakak yang error itu bukan 1000-nya loh, yang error 16.000-nya loh Pak. Ya, jadi itu 90%-an itu yang error. Nah, ini yang kadang juga ini mungkin bukan PR-nya kita, tapi masyarakat itu saya temukan tuh agak susah untuk lapor, repotnya, susahnya. Kalau butuh apa-apa baru kayak lapor pindah atau dan sebagainya. Tadi yang sekolah tidak ada sekolah favorit, karena memang kita tahu sekolah favorit itu sebenarnya hanya untuk memenuhi prestis harga diri daripada orang tuanya. Tetapi saya mendengar tadi Bapak yang mewakili di provinsi mengatakan bahwa kemudian dengan adanya program zonasi ini anak-anak jadi malas belajar. Ada sebagian gitu ya, sebagian. Oh BPND, sorry. Nah, saya berpikirnya begini Pak, ini mudah nggak mudah. Satu sisi bagus sekali, saya pribadi setuju sekali tidak ada sekolah favorit. Nanti kan kesian kan, hanya golongan anak tertentu yang bisa sekolah favorit tersebut. Walaupun pada prakteknya masih ada beli kursi. Dan ini semua yang saya bilang sulit dan tidak sulit. Sulitnya adalah tenaga pendidiknya kan tetap tenaga yang memang hebat-hebat nih di sekolah favorit. Ya kan, tetap tenaga hebat sehingga mau nggak mau orang tua tetap terpacu ingin berusaha ke sana. Nah, di sisi lain saya juga mulai berpikir tadi anak-anak yang tanda petik biasa-biasa, walaupun sebenarnya mereka pintar, tapi mereka tidak terbiasa di lingkungan yang begitu layak, yang prestis, sehingga muncullah insecurity. Nah, ketidaknyamanan inilah yang membuat jadi rendah diri, terintimidasi, sehingga membuat malas belajar. Nah, ini PR yang cukup besar nih pemikiran ini. Karena tidak bisa saja hanya pemerintah atau siapa mewajibkan zonasi harus terima semuanya. Itu saya rasa kayak begitu. Satu lagi terakhir yang benar-benar terakhir, sekolah swasta. Tadi saya diskusi dengan Pak Mahmud. Sekolah swasta itu kan tidak hanya tadi kalau SMA tidak hanya Telkomas, ya, tidak hanya Muhammadiyah, tidak yang lain loh. Nah, saya ini bersyukur Bapak Ketua tunjuk saya satu-satunya Tionghoa nih di Dewan Pendidikan. Dan saya disarankan memang mengunjunginya itu monitornya adalah sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah Tionghoa. Nah, cukup baik selama ini hubungannya dengan Dinas, saya dengar dari mereka ya. Walaupun 1-2 kadang mungkin pemilik sekolahnya mungkin terlambat atau bagaimana kan. Jadi kalau ada pemberitahuan agak terlambat, ada apa-apa, ini pun tadi saya sempat tanya, mana wakilnya di sini misalnya gitu ya. Nah, itu tidak semua sekolah swasta Kristen Katolik kaya. Ada yang benar-benar tidak mampu untuk bayar uang sekolahnya juga. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Kebetulan saya punya anak angkat juga yang tidak punya ayah ibu. Ketika ayahnya meninggal viral sekali beberapa tahun yang lalu, itu dua-duanya sekolah di sekolah swasta yang benar-benar sekolah swasta miskin. Dan dua anak ini 7 bulan menunggak, mau tidak mau kami harus carikan uang untuk bayar. Nah, bukan hanya untuk dua anak ini yang saya cerita. Karena kalau saya datang pun sepi, kadang yang saking sepinya kadang nggak punya uang, walaupun ambil juga dana bos. Nah, ini yang nggak tahu caranya Pak Kadis, bagaimana kita membantu mereka. Ya, cuma ini permasalahan ya yang saya ceritakan ya. Sudah, terima kasih banyak atas waktunya. Terserah kalau mau ditanggapi, terserah waktu. Dan tidak pendek saja. Jadi gini Bu, itu tetap saya himbauan atau perintah saya ke kepala sekolah memang orang tua. Itu utama dulu pertama. Tapi pada prinsipnya apa yang dimaksud Ibu itu kan gas data besar Bu, tidak besar. Kalau mungkin tidak besar enggak, karena rata-rata kan ada memang neneknya langsung. Itu tidak bisa Pak. Itu yang begitu ada meninggal anunya atau bercerai. Itu tadi ada yang bisa tapi hidup di nenek. Nah, itu juga yang begitu, tapi kan jelas, memang ada jelas Pak. Jadi yang kita menghindari seperti apa tadi, paham kan? Kasus-kasus tertentu tidak jadi tahu lah Bu. Itu tetap jalan di sekolah, paham, sekolah juga semua paham, karena ada asesmen atau wawancara dilakukan, kan kelihatan. Jadi saya begini Pak, jadi itu sekolah-sekolah
teman di Yayasan Hati Kudus apa, memang kedekatan kami dengan ini dekat karena selalu saya kalau diundang itu saya titip di apa namanya di suster-suster atau yayasan, tolong berikan kami jadi bantuan mereka bagi sesama kita untuk yang memang tidak bantu itu dilaporkan, ada semua sekolah-sekolah semua ada, jadi makanya dia itu tidak, saya bersyukur contoh di Hati Kudus selalu kalau di situ Raja Wali kan mulai dari PAUD, saya tidak berpikir bahwa ini anak dari PAUD tamat SMA. Ya kan di sana saya nggak pikir itu adalah warga Makassar. Iya. Jadi di sana itu saya paham semua itu kalau ini. Jadi makanya saya terbantu kan tidak pernah saya urus mereka. Karena begitu masuk PAUD keluar SMA. Tidak kecuali kalau dia pindah keluar dari kota. Hanya itu. Kalau jadi ini sudah ada database kami dari dulu kan seperti itu. Jadi saya rasa bagus sekali juga masukannya Bu, persoalan-persoalan itulah yang saya katakan tadi, swasta kita harus dukung. Yang kami mau bahwa memang ada seperti Ibu Kasuistik itu anak sesungguhnya memang tinggal di biasa menjadi asisten rumah tangga. Misalnya ini kan tidak mampu orang tuanya, tapi di sisi lain memang tinggalnya di rumah, tapi kan tidak mungkin dia kan digaji. Umpamanya, baik kalau menjadi ada anaknya ini bisa jadi anak asuh kan boleh ya bersyukurlah kita. Nah tentu hal ini kita di Kota Makassar. Ya, saya selalu membuka Pak, jadi di samping di sisi itu kalau ada orang tua mengadu, saya mencari CSR. Seperti kemarin BPD datang ke kami, apa Pak Kadis perlu kita dianu? Saya bilang, nah kalau saya lebih bagus bantuan pendidikan, tapi tunggu. Jadi kalau ada anak nanti yang betul-betul membutuhkan itu, saya dorong ke kita kasih mereka. Apakah siap untuk jadi bapak asuh dan sebagainya. Demikian juga dengan Basnas Kota Makassar. Jelas bahwa kami setiap tahun 1.000. Nah ini untuk bantuan 1.000 bantuan pendidikan di samping PPIP tadi. Jadi kita mencari, jadi tidak ada alasan bahwa anak memang kalau betul-betul tidak mampu kita langsung intervensi mereka. Walaupun kalau dari swasta bahkan biasa Pak Wali kan kita carikan. Artinya memang ada dana itu, ada bantuan pendidikan kita larikan ke swasta, bukan persoalan negeri atau apa. Tapi yang paling penting adalah beasiswa yang ini ternyata kita kan di situ beasiswa lorong berprestasi. Jadi sekarang ternyata yang kami banyak yang kami berikan beasiswa berprestasi itu ternyata anak yang tidak mampu. Karena bakat, karena bukan kami prestasi tadi itu akademi rankingnya, karena bakatnya. Seperti beliau itu kan bola kemarin, bola Galaxy Gala siswa ini kami sudah tetapkan berapa pemain di situ, 18 orang saya tetapkan untuk mendapatkan bantuan pendidikan karena dia adalah prestasi. Itu karate, jadi itu menjadi motivasi semua. Saya hargai namanya, jadi kita ini bakat Pak, kita hargai. Mau seni, mau olahraga, mau akademik, itu ada salah satu kriteria utama untuk penetapan, apalagi banyak-banyak. Jadi rata-rata anak lorong. Kemarin contoh saya kasih, waktu saya berhadapan dengan ibu, dia adalah tukang cuci. Dia kan pesimis karena dia sekolah di SMP 52. Tapi anaknya punya bakat. Itulah kemarin atlet renang mendapat 5 medali untuk 3 provinsi. Jadi dia mendapatkan bonus, kami dapat beasiswa, dapat juga bonus dari Pemkot. Dan itu menjadi motivasi. Jadinya saya bilang, jangan Bu, bisa anak yang mengangkat derajatnya. Jangan melihat karena kita ini cuci harian baru tidak punya suami. Tapi alhamdulillah anaknya itu karena prestasi terangkat, karena kita beri motivasi. Sama juga tadi, sama kami juga di tahfiz itu kami minta semua. Bakat juga tentang agama, sama juga tadi provinsi. Kami memang sudah tetapkan tahun lalu bahwa yang sampai itu dia kelabakan dan langsung ke Menakbil, tuh Pak di sini menetapkan, saya hanya setarakan Bu. 5 juz setara dengan internasional. Kemudian 3 juz, dan bahkan terakhir saya bilang 1 juz pun saja tidak sampai setengah juz, kalau ada anak penghafal ambil. Gitu. Karena kita mau memang pendidikan akhlaknya anak kita, termasuk agama yang lain. Saya minta semua teman-teman tokoh-tokoh agama atau pendeta kasih kami kriteria juga supaya nanti di situ ada yang bisa kami hargai, karena kami tidak tahu, karena kami Muslim hanya bisa ya seperti itu tadi, lomba-lomba di Islam itu yang kami hargai, kan seperti itu. Jadi mungkin itu Bu ya, itu masukan sebenarnya. Ya. Jadi begini, kalau kemarin termasuk komitmen kami dengan Kementerian Agama, karena kami kan pernah duduk tentang itu kan semua sekolah. Kami kan kemarin, kalau saya tidak salah berapa, 75 ya, 100 lebih ya kita terima P3K. Itu formasi untuk menutupi, jadi kami sepakat jadi 8.
Jadi memang kami punya data, diberikannya itu kita punya data semua, beberapa semua. Maka jadi itulah kemarin kami membuka formasi umum itu. Semua guru itu banyak kami terima berdasarkan waktu kami rapat koordinasi dengan kementerian, kan di Kanwil ada kan direktur bidang non muslim. Nah inilah kami dari keluhan-keluhan itu, sehingga ada proses pendidikan di dalam seperti SMP 8 ada juga jam beberapa Kristen karena ada gurunya di dalam. Ada semua iya semua 5. Jadi kita ini jadi semua itu ada formasinya sesuai dengan saran yang diminta kemarin oleh pada tokoh-tokoh agama non muslim. Oke, baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Hana, luar biasa sudah menyampaikan informasi, dan ini adalah bagian yang harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan termasuk Dewan Pendidikan Kota Makassar. Mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi rekomendasi yang kita buat. Banyak catatan-catatan yang telah saya tulis di catatan saya dan akan kita rangkum nantinya bersama dengan teman-teman komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar. Mudah-mudahan apa yang terungkap akan menjadi sebuah rekomendasi yang berguna untuk pendidikan kita di Kota Makassar. Ini legislatif terpilih Provinsi Sulawesi Selatan dari PKS, dari Makassar ke, silakan Ibu. Ya, terakhirnya harus ada nanti. Jadi silakan Ibu Yeni Rahman untuk menyampaikan. Terima kasih. Yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, yang terhormat yang mewakili dari Dinas Pendidikan Provinsi, yang terhormat dari BPPNP, yang terhormat teman-teman DPKM, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu. Rasa-rasanya saya jadi sulit bicara ini kalau dibatasi waktu, karena saya suka bicara tidak pakai waktu. Tapi saya coba akan berbicara sesingkat mungkin, kurang lebih 5 menit, menyikapi tentang pendidikan, karena kita ketahui bersama berbicara pendidikan ini pastinya tidak akan pernah ada habisnya, karena masalah pendidikan ini selalu kondisi-kondisinya itu sering berubah-ubah, dan masalah-masalah yang kita hadapi juga pastinya selalu berkembang seperti itu. Dan di forum kali ini merupakan forum istimewa menurut saya, karena dihadiri juga dari teman-teman dinas pendidikan dari provinsi, dan ini banyak catatan saya sebenarnya dari Dinas Pendidikan Provinsi, cuman karena bukan kewenangan saya, mungkin hanya sedikit saja saya singgung dari teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi. Yang menarik dari diskusi kita tentang PPDB dan ATS ini, yang saya melihat garis besarnya adalah yang disampaikan oleh BPPNP, bahwa penerimaan murid baru ini yang pastinya kita harapkan harus dikawal dengan baik sehingga tidak melahirkan ATS. Karena dalam PPDB ini nantinya salah satu faktor sehingga anak-anak tidak mau sekolah. Ini. Maka bermuncullah tadi banyak kisah bahwa dengan adanya sonasi anak-anak malas belajar dan lain sebagainya, dan menurut saya ini tidak bisa kita jadikan acuan bahwa dengan adanya sonasi anak-anak tidak semangat belajar. Sebenarnya bukan karena sonasinya, karena sekolah mungkin yang tidak menghadirkan suasana yang menyenangkan dan dirindukan. Ini sebenarnya yang menjadi garis besar kita, sehingga kita tidak akan terjebak dengan aturan yang sudah diberikan oleh yang sudah tertuang dalam Permendikbud, bahwa sistem sonasi ada prosentasinya, dengan menganggap bahwa dengan adanya sonasi anak-anak jadinya malas.
Tetapi ada satu sisi juga yang pasti sangat memprihatinkan kita adalah ada anak rumahnya dekat sekolahnya nggak bisa sekolah. Jadi saya termasuk orang yang sering berdiskusi, dan ketika kami reses ini yang selalu dikeluhkan ibu-ibu, Bu jangan nih ada zonasi Bu, karena ini banyak yang tidak tertampung. Bukan di situ persoalannya. Dan yang kedua, ini juga yang masih belum tersosialisasi dengan baik adalah kehadiran PKBM. Ini yang belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga ketika ada anak-anak yang tidak sekolah, ada anak-anak yang akhirnya dia bekerja tapi terbentur dengan ijazah, ini dia cari PKBM itu. Jadi orang masuk ke PKBM bukan karena salah satunya karena mendapatkan pekerjaan. Jadi barangkali ini juga bisa masukan barangkali untuk di pendidikan bahwa harus ada kurikulum tersendiri memang terkait PKBM. Jadi tidak ada stigma yang seperti itu, tetapi kita harus tetap mengarahkan mereka. Ini barangkali masukan buat teman-teman BPPMP, dan ini harus tua ini tidak, misalnya dia tidak dekat dengan dengan anggota dewan, atau dia tidak punya kasar jaringan karena ketidaktahuan, ini kan repot juga. Dia masuk 4 nih kasihan, yang tidak dekat sekolahnya, tidak cerdas nih, orang tuanya juga tidak mampu, apa nih, tidak ada nilai koneksinya, inilah bisa jadi melahirkan ATS gitu. Lebih-lebih SMA. Saya nanti akan belajar besar ini untuk SMA ini. Banyak sekali persoalan yang ada di bawah. Penerimaan SMA, penghafal Al-Quran, ini yang menjadi persoalan. Karena biasanya diminta rekomendasi dari Kemenak. Sementara Kemenak tidak mau keluarkan karena anak ini sekolah bukan di bawah Kemenak misalnya, atau kan misalnya dia sekolah-sekolah Islam terpadu, ataukah dia pondok-pondok tahfiz. Ketika mengeluarkan bahwa anak ini benar-benar hafal Quran, ini siapa yang harus mengeluarkan rekomendasi bahwa dia memang bisa? Dan ini tidak diterima di SMA negeri. Barangkali itu catatan buat teman-teman di bisa menjadi perhatian. Dari sini tanda tangan, sini tanda tangan. Jadi orang tua nggak ngerti gitu. Jadi harus ada harus ada mekanismenya. Ketika anak lomba, walaupun itu tingkat kecamatan atau RT kan, itu tetap diapresiasi. Walaupun memang pastinya poinnya pasti berjenjang di tingkat kelurahan berapa, kecamatan berapa, dan sudah dari awal disosialisasikan begitu anak-anak masuk sekolah. Bukan nanti mau dari SMP ke SMA, udah cari semua, ini tidak ada apa nih. Jadi anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga, dari akademik, jadi gimana ini penilaiannya. Ini barangkali juga yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah kita mengatakan bahwa tidak ada lagi sekolah unggulan, kita sepakat. Tetapi muncul namanya sekolah penggerak. Jadi kita juga tidak bisa salahkan orang tua berdasarkan keinginan. Karena tidak bisa Pak, karena saya faktanya juga di lapangan seperti itu. Rekomendasi saja ya, karena kita tidak mengenal lagi sekolah unggulan, tapi sekolah mutunya bagus, proses pelajaran di sekolah itu untuk swasta. Di dinas pendidikan, kenapa ada sekolah yang banyak sekali peminatnya? Ini untuk kategori negeri dulu, kita belum bicara swasta. Berarti tidak terjadi pemerataan kualitas pendidikan. Fakta, suka tidak suka pasti kita harus akui untuk itu. Jadi tugas kita, ini saya memang perlu ada rotasi guru. Ini jangan ada guru nyaman di satu tempat di situ terus, bisa jadi dia menjadi raja-raja kecil. Begitu mas, bikin saya ini tidak bagus, tidak sehat. Dan fakta, ini harus ada rotasi. Malah kalau saya kemarin ya di podcast saya bicara, kalau ada pejabat yang mau dinaikkan tingkatannya, dia pergi dulu ke pulau mengabdi. Nah,
ini sentilan kalau guru kalau mau dapat kasih berjuang dulu di sana. Jadi itu adalah ujian. Jadi bukan karena kedekatan tapi karena prestasi, loyalitas dan pengabdian. Jadi kita harap bagaimana supaya pemerataan pendidikan di negeri adalah rotasi semua guru-guru yang hebat. Kita lihat di mana sekolah yang tidak banyak peminatnya, kita tempatkan di situ guru yang cerdas yang berprestasi masuk di sana. Kepala sekolah yang hebat juga masuk di sana, supaya dia bisa merubah semuanya. Jadi dia akan jadi orang tua tidak lagi pilih-pilih sekolah karena dia bilang sama semua aja tahu bagus nih. Jadi kenapa ada keinginan orang tua itu tidak bisa kita salahkan, karena memang orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya. Banyak sekali dia. Lewat kalau Pak Kades bicara dia dia banyak sekali. Allah sih mas saya. Ya, mereka nanti akan lebih banyak diskusi-diskusi kecil kita, dan memang banyak catatan poin untuk provinsi, dan salah satu doa itu memang memasuki provinsi untuk bagaimana melanjutkan pendidikan banyak sekali. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi tentunya kita berharap pertemuan ini menjadi pertemuan yang berberkah karena kita sudah menuangkan pikiran-pikiran terbaik kita pada hari ini. Dan saya mohon maaf kalau tadi ada penyampaian yang kurang berkenan. Maka dari itu dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan forum guru